aman ya? Oke, mari kita ngobrol. Oke, Dilan Pros. Let's go. Udah datang jauh-jauh dari Jakarta Barat ke BSD. Gue udah Tangerang juga masuknya. Ya Tangerang lu Tangerang Bandara, Tangerang Iya gue sih. Tangerang hampir selatan nih masalahnya nih. Ya, nggak rumah lu juga dekat banget. bandara ya? Iya, dekat. Gila. Berapa lama perjalanan dari rumah? Tadi di map 38 tapi jadi 28. Ya mungkin 28. nggak macet lah ya. Iya, tapi tadi nyampenya ini deh. 14.15 gue inget lu bilang OTW. Lu Iya. nyampe sini 15.11. 28 menit dari mana itu? Itu lebih Iya. cepat maksudnya. Oh lebih cepat. Iya. Dilan Pros gokil. Jadi untuk memulai langsung Lan. Lu umur berapa sekarang? Gue 24. 24. Tahun ini 25 lah. Berarti lu kelahiran 2001. 2000 aja Oh udah. 2000 aja. Iya. Belum ulang tahun. Belum. Ulang tahun kapan? Ulang tahun 8 September. 8 September. Oh masih lama ya. Masih lama. Oh lu nikah kan setelah lu ulang tahun kan? Iya. Berarti buat orang berumur 24 tahun langsung aja Lan. Apa yang lu pelajari Lan selama 24 tahun hidup di dunia? Pertanyaannya langsung pertanyaannya itu ya. begitu sih. Langsung Baru lah. mulai itu. Itu kan Ya di nggak akhir apa-apa. biasanya. Ya tapi nggak apa-apa, Ya, sama gua 24 di tahun awal. hidup ya. 24 tahun hidup. Mungkin dari gua karena gua udah mulai mulai mikirin kerjaan dari belasan tahun jadi udah dapat aja gitu apa yang harus gua lakukan di 24 ini gitu. Jadi apa tuh pelajarannya tuh? Pelajarannya Satu pelajaran paling penting kayak dalam selama 24 tahun lu hidup kayak misalkan menabung tuh penting banget ya. Kayak yang kayak gitu-gitu maksud gua. Oh, yang template banget gitu. Iya. Tapi kalau dari gua dari 24 tahun hidup, gua berasa banget relasi itu yang paling penting sih dari semua hal. Kenapa? Karena dari relasi gue bisa dibilang tuh gue belajar banyak hal, bukan sekedar gue belajar hal-hal untuk yang mendapatkan uang doang, tapi belajar gimana caranya bertanggung jawab sama berguna bagi company-company lain juga sih kalau di bisnis gitu. Ini banget ya, networking banget lu orangnya ya. Iya, networking. Karena gini ya, kalau misalnya gue nggak banyak networking atau gue stay doang di YouTube atau main game di rumah doang dan nggak bisa nyari temen atau nyari relasi, kayaknya gue bakal di situ-situ aja gitu, stuck doang sih Vin. Tapi ya nggak apa-apa juga nggak sih, namanya di situ-situ doang kan. Nggak semua orang hidupnya tuh pengen achieve something gitu kayak. Oh ya, ini kan maksudnya pelajaran hidup gue kalau kan. lu ya. Iya. BTW sebelum lanjut lagi Lan, lu kesempitan nggak duduk di situ nih, atau lu mau ganti ke yang ini? Enggak Soalnya sih, yang ini aman, lebih aerodinamis nih. Iya sih. Kayak bisa Cuma begini ini nih. memang pantat gue lumayan kena peluk sedikit Betul. aja. Tapi maksud ya gue lu masih kalau oke mau lah. ganti nih biar kita nyaman nih ke belakang nih. Oh, Kalau lu enggak, mau ganti ke enggak. sini boleh. Ini udah nyaman banget. Soalnya gue kok. ngeliat lu tuh kayak gue ngerasa anjing sempit banget nih. Iya, memang kan ini bintang tamu terbesar pertama lu Betul, mungkin kan. iya. Eno juga kayak kalah gede deh sama lu, sumpah. Harusnya. Kalau gue Betul. soalnya gedenya di pantat. Nah, jadi gue tanya sekali lagi, lu mau ganti gak nih? Nggak Biar usah, lebih nggak usah. nyaman. Aman. Ini udah Yakin? nyaman banget tuh. Nyaman Soalnya gue banget. ngeliatnya kurang nyaman nih. Nyaman. Ntar dibilang, gimana sih nih hostnya? Masa bintang tamunya gak ini? Nggak dibikin nyaman gitu. Nggak dibikin nyaman, Nggak nyaman. Luar datang udah disediain kopi. Kopi ada ya, Ya, kopi. aman. Pelayan udah ada 20 di bawah ngantri Wih, nih. Iya gila. kan? Udah kayak Lanjutin lagi Lan. Tadi sampai mana tuh? pelajaran hidup kan. Iya, pelajaran hidup. Ya jadi yang gue ambil dari 24 tahun hidup itu ya gue memperbanyak teman dan relasi aja sih. Bukan grinding musuh ya. Wah, apa itu konsep grinding musuh tuh maksudnya gimana? Oh Ya. ini mungkin ada pepatah yang bilang kayak 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya Kayak gitu ya? Iya. Nah, Lebih baik kayaknya kita nyari teman deh sekarang gitu loh. kenapa? Dibanding kita menjadi orang yang mungkin bisa memancing adanya musuh gitu. Kalau yang gue lihat ya kayak Betul. gitu. Kalau dulu sempet gue Pengalaman lu apa emang? pengalaman Kayak gitu. gue ya untuk dari dunia content creator itu di konteks content creator ya dengan konten-konten gue yang dulu tuh ada 1-2 tuh bisa memancing adanya musuh sebenarnya. Contoh gitu. konten apa tuh? Ya contoh beberapa konten yang memang mungkin udah arahnya ke ngegiring opini terhadap orang lain padahal orang tersebut nggak ada gimana-gimana juga kayak kita kan. Tapi kan otomatis orang yang nggak apa-apa tapi kan kadang fanbase-nya yang nanti nganggap kita menyerang gitu jadi musuh juga kan. Oh, ini konteksnya live streaming gitu atau? Enggak. Soalnya kan Zaman dulu enggak ada. Oh, zaman dulu Gua enggak ya. live zaman dulu. Gua baru live itu aktif di 2023, Vin. 2023, 2 Iya. tahun ya. 2 tahun. Itu langsung di YouTube live ya? Langsung di YouTube, Langsung di YouTube, gokil. Langsung gimana Lan perasaan lu kayak baru datang, baru mulai langsung pertanyaan pertama? Aman sih itu menurut Aman gua ya? masih normal-normal aja. Oh, Buat gua normal-normal enggak bingung juga untuk jawabnya gimana gitu kan. Oh, aman ya? Aman banget. Iya. Cuman emang kalau konsep ngobrol di gue sih sesuka gue aja sih sebenarnya. Mau Eno gue tinggal kencing ya Ya, kan. lu yang punya channel gua mah Betul, menerima apapun betul. pertanyaan lu. Lu gua tamu, happy lah. literally tamu di channel Iya. dan di rumah ini. Iya. ya kan? Ini orang-orang yang udah pernah duduk di sini ya. Heeh. Pertama ada Danila.
Wih, Cidanila tahu nggak? tahu gak Tahu. itu lagunya Gusta dari tadi kan? Itu betul sekali. Terus Eno Bening. Makanya gue nggak mau pindah tadi. Makanya nggak mau Suruh pindah. Oh, Iya lah. gitu. Kalau pindah nanti kan beda rasanya. Ketiga ada nggak nemu, jadi nggak usah lah. Lu datang ke sini ada persiapan nggak, Lan? Gak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, ya? Iya, gue cuma nonton konten lu yang sama Eno itu pun nggak sampai habis karena nontonnya sambil Nonton makan. sambil habis. Tapi jadi lu nggak tahu dong obrolan gue sama Eno apa aja? Banyak sih random banget yang tiba-tiba lu ninggalin dia kencing juga gue tahu. Iya, itu nggak random, orang sepanjang video kan gue minum. Iya. Terus lama-lama kan penuh tuh. Aduh, kebelet nih Iya. kencing lu ya. Tapi tetap lanjutin aja gitu. Jadi Eno sendiri gitu kan ya. Iya, Eno sendiri. Terus pas gue balik-balik, gue bingung dia jawab apaan no? Ya tadi lu ke WC, oh iya gue nggak tahu. Ntar gue nontonnya habis pas ngedit, gua baru nonton. Nah, Nggak ada lu jawab- ekspektasi apa-apa nih. Lu tahu jawabannya pas lu ngedit gitu ya. Iya, Oh. kan gue nggak tahu dong. Lu ini nggak ada ekspektasi apa nggak gitu? Bener-bener nggak ada ekspektasi apa Nggak datang ada aja sih, ngobrol ya aja. Memang pengen ngobrol aja kan lu udah pernah datang ke gua juga ya. Betul. Gua datang ke lu gitu aja sih. Iya, nah coba sekarang kita komentarin lu setup ini. Atau gue jelasin dulu deh, ini kan kamera gue FX3 nih, tadi lu nanya. FX3 Lensa ini baru nih, gue baru beli lensa yang agak wide, ini 20mm. 20 mm ya. Prime lens ya 20mm. Video yang sama Eno itu 35, jadi lebih jauh kameranya. Oh. Lebih padat. Cuman kalau ini emang gue pengen ngetes lensa baru 20mm. Lumayan. Wide banget ya. Wide banget ya. Dan dia walaupun wide masuknya aperture 18 ya. Jadi 18. masih ada bokeh lah sedikit lah ya. Masih dikit walaupun jarak kita kayak cuma Nggak 1 meter jauh sama banget, ini ya. sih. Iya. Jadi depth of field-nya masih ada juga sih. Betul. Nah, sebelum gue lanjut kita komen dari setup lagi deh. Gimana nih setupnya menurut lu, Lan? Oke sih, makanya tadi kan gue nanya kan untuk perihal lu pakai Godox apa, karena gue punya Godox kayaknya bikin mata gue lumayan sakit gitu. Nembaknya tuh kayak kasar banget. Kalau ini kan kayak smooth banget kan Yoi, cahayanya kan. Jadi kayaknya gue ntar ada mau beli satu juga gitu. beli satu. Iya. Ini lighting ada 2 lighting nih, sama 3 sih sebenarnya dari luar nih. Dari yang naturalnya ya. Natural. Enggak, ini emang gua tadi lagi buka aja sih, soalnya kalau ditutup kayak jelek deh. Ya Kayak, lebih oke aduh, dibuka gak sih? Lebih oke Maksudnya kan dibuka, jadi ada- orang bisa ngeliat sampai gelap tuh. Ya sunlight kan bantu juga kan. Betul. Untuk jadi lebih Ini jam natural. berapa nih? Wih, nggak pakai jam gue, jam apa nih? Bisa ya. Gila. Masuknya bisa Jam ya. apa nih? Masuknya bisa biru, ya. Biru nih, ini jam mahal nih. Coba gue tebak harga deh ya. Gue tebak kisaran harga, oke. terus lu bilang bener apa enggak. Oke, oke. Lu tinggal bilang di atas apa di bawah. Oke. Oke. Berapa kali nebak nih gue nih? 2 kali lah ya, 2 Dua kali oke lah, 2 kali lah. 250. Ini mah lu udah tahu, lu udah research. Nggak tahu. Di gue mana ngerti Ya jam. udah bener. Bener. Iya Oh, bener. 250. Nggak di atas, nggak di bawah. Nggak di atas, nggak di bawah, pas Iya, tuh 250. Anjing, lu tau gak jam tangan gue tuh Huawei Watch Fit 4 Pro itu 3 juta lah. 3 juta bisa, ini bisa beli berapa jam tangan gue anjir. Ini kan hitungannya gue jam my first watch ya. Maksudnya belum ada beli lagi. Ini jam pertama waktu gue pernah dulu pengen cita-cita punya sesuatu yang bisa gue pakai tapi yang gue jaga gitu loh. Karena kan kalau gue ngelihat jam-jam tangan cowok itu udah kayak kalau di cewek tuh tas-tas branded ya. Betul. Ya, jadi di saat itu gue beli 178, sekarang 2,5. 2,5. Oh, tapi pas lu beli dulu 178. Iya, jadi naik. Ini gak sih lu beli jam tuh buat kayak jadi milestone lu kayak oh gue udah achieve ini, jadi gue beli jam ini buat mengingatkan gue sama apa yang udah gue capai gitu. Iya, jadi fun fact, gue beli jam pertama gue ini sampai sekarang gue belum beli jam lagi karena di saat itu gue umur 17 tahun, gue dapat 1 M pertama. Anjing, berarti penghasilan lu per bulan tuh Aduh, udah jangan. lanjut. Oh, itu nggak boleh ya? Iya, Jangan ya? kan lu udah nggak boleh kalau itu kan. Jangan lah. Ya lu mancing ke situ bahaya juga ya. Kagak, gue nggak mau juga, jangan dijawab. Iya, oke. Jadi akhirnya ya maksudnya ini sebagai pengingat juga itu benar kok, nggak ada masalah itu. Ini brand apa? Ini Rolex. Oh, Rolex. Iya. Gila, gue nggak pernah lu lihat jam Rolex, gue pegang boleh. Lu pegang aja, yang biasa aja, sama aja anjir. Iya, biasa aja buat orang yang pakai jam 3 juta mah beda bang. Kenapa warnanya biru? Gue suka warna biru. Lu suka warna biru? Suka warna Oh ya, biru. makanya ini warna biru juga ya. Dan ini kan gue udah custom juga kan. Jadi warna biru juga. Oh, custom strapnya? Iya, strapnya custom ini. Oh, nah pertanyaan gue deh, gue kan nggak hobi jam nih. Apa yang bikin jam mahal banget? Jadi dia punya material ya. Biasa kan kalau misalnya yang punya gue ini seramik ya. Seramik itu biasanya harganya notabene lebih murah. Kalau Seramik tuh keramik. Iya, Keramik kayak ini gitu. lantai nih, ubin. Tapi beda bahan lah bisa Oh, dibilang iya. lebih tepatnya. Sama biasa kalau jam-jam yang kayak gini dia udah nggak pakai baterai.
Jadi dia udah 24 jam nyala terus tuh sampai enggak, kiamat. kalau misalnya kita pakai dia bakal nyala terus. Kalau misalnya di rumah itu dalam waktu 6 jam sampai 12 jam ya biasanya segituan dia bakal mati. Nah, Mati sendiri aja. ya pas mati sendiri harus dikocok-kocok gitu loh untuk dia muter lagi dan nanti kita set ulang. Tapi ada namanya Watchwinder. Watchwinder itu jadi kita taruh di tempatnya kayak kotak gitu. Tahu gue yang muter-muter. Iya, jadi itu yang bikin sebenarnya tetap Dia nyala terus. Jadi ke scan-nya kalau jam kita itu tetap kita pakai gitu. Tapi kan jam kayak gini nggak lu pakai kalau misalkan lu lagi di rumah atau lagi istirahat Enggak lagi tidur. pernah dong keluar. Berarti tiap lu mau pakai lu kocok-kocok dulu. Enggak, kan gua ada Watchwinder. Oh, Ya gue taruh di Watchwinder lah. bener. Maksudnya kalau misalnya zaman dulu ya, orang zaman dulu tuh karena belum ada Watchwinder, pas udah mati dikocok-kocok Agak dulu. orang zaman dulu nih ada matahari. Terus besok dia beginiin tangan. Nggak, kayak, itu oh ini terlalu bayangannya sini lama nih. Ini sih. berarti jam. Oh terlalu lama ya itu ya. Terlalu kayaknya lama. udah 2000 tahun lalu. Terlalu lama. Vin, Siapa ya orang yang pertama kali bikin jam tangan tuh? Wah, gua nggak tahu kalau itu. Kalau yang ngomongin sebelumnya itu kaum Neanderthal mungkin. Apa tuh? Manusia yang Homo sapien Oh, sebelum Homo tapi sapien. lu bayangin deh zaman dulu nih. Orang kan cuman lihat matahari waktunya. Terus ngeliat bayangan ada bangunan apa. Oh ini kira-kira jam segini. Siapa orang pertama yang kayak bagaimana kalau semua ini gue bikin jadi gue bisa lihat di tangan. Anjing lu keren banget. Tapi kan awalnya bukan jam tangan tapi melainkan jam yang biasa Oh dulu jam kan. biasa dulu. Ya, iya dari yang jam bener. biasa Terus dipikirin kan, aduh kayak kegedean kegedean nih. ya Kalau kan, gue nggak taruh bisa di dibawa sini kemana-mana. agak Nah, tolol ya. makanya dikecilin gitu loh. Berarti hobi lu apa aja Lan selain jam? Ini Ini kayak jam bukan hobi, kayak gue beli Ini bukan hobi? Enggak hobi-hobi banget lah gitu loh. Maksudnya Apa, kalau hobi koleksi? gue kayaknya udah nambah deh. Kalau hobi utama gue tuh gue main game. Oh main game. Ya. Enggak, berarti kalau ini masuknya apa? Kayak koleksi Koleksi yang memang Outfit. mungkin ini adalah milestone pertama. Jadi makanya gue nggak jual juga kan. ada berapa jam tangan lu? Satu Ini doang. ini doang. Gue Lu belum pernah nambah lagi. pakai Apple Watch atau apa gitu? Oh ada. Tapi Lu nggak hitung itu jam. pertama itu, kedua casnya males, Vin. Kadang lupa Betul. cas dan akhirnya terlalu boros kan. Kemarin Iya, gue iya. pakai untuk kayak lucu-lucuan aja. Jadi gue main gamenya yang mungkin lumayan ada under pressure-nya lah ya. Buat ngecek heart rate. Iya, jadi gue show pas live sampai 140 pernah waktu perang. Anjing gitu. ngapain lu 140? Lu ketika main game itu tuh sebenarnya lu macu semua kalau game yang lu mainin yang game kompe banget ya. Betul, kalau gue main Coral Island mah kagak ngaruh tuh. Ya Kan nyantai, berkebun doang. kalau kan nyantai ya benar. Di beberapa game itu heart rate kita bisa nambah. Kalau di game MMORPG yang gue mainin itu kalau nempak. Oh nempak. Oh iya, kita deg-degan nih berhasil apa enggak nih? Iya, kalau pecah dar 130 kadang kayak gitu langsung loncat tapi turun lagi ya habis itu. Nah ngomong-ngomong nempak game, itu kan ngomongin duit tuh. Berarti berapa yang paling banyak lu keluarin duit dalam satu game dan game apa itu? Ini mah harusnya lu udah pernah lu ini lah, lu udah share pernah lah. gue ceritain. Kalau game MMO ini adalah hobi utama gue. Jadi gue melihat untuk uang yang keluar di situ gue benar-benar bisa lebih gila lagi dibandingkan kayak gue beli yang lain karena memang hobi Iya. utama Berapa juga. ratus M tuh? Nggak nyampe ratusan lah. Nyampe. Cuma satu game bisa 2M 3M. Buset. Gila. Ya karena memang Itu buat apa? buat memperkuat karakter sendiri. Gunanya apa? Ya gunanya karakter lu lebih kuat. Rank 1, everyone that play MMORPG itu yang kompetitif, Iya. mereka selalu pengen menjadi nomor 1. Itu yang membuat spendnya sebesar itu juga gitu. Anjing. Bro, 1-2 M. Game apa itu? Itu terakhir Ragnarok sama Nightcrow namanya. Ragnarok yang mana? Ragnarok Origin. Ragnarok Origin. Ragnarok udah banyak Anjir. banget. Karena basically mereka itu sekarang bukan making games tapi selling IP to the publisher. Iya. Jadi banyak publisher yang ngambil IP-nya untuk membuat game baru dengan tema Ragnarok. Itu baru satu game tuh. Baru Game-game satu game. lain kan pasti ada yang ini cuma puluhan juta, ini ada yang ratusan juta gitu. Kalau Ada. konteksnya di situ banyak. Kalau Oh, yang di banyak. bawah 100 juta itu gue bilangnya masih free to play. Oh, ini free to play 100 juta ya. Enggak, Banyak di bawah- duit di lu. bawah Sini lu 100 bawa lah. dompet nggak Lan? Coba boleh gue cek dompet lu. Enggak. Nggak ada sih, nggak ada apa-apa di dompet. Ya iyalah nggak ada apa-apa di rekening ya. Coba kali kita buka nih rekening di Lanpros nih. Ini channel jadi beda konsep ntar. Iya, jadi beda konsep ya. Anjing, enggak lah gue kagak demen yang gitu-gituan juga. Maksudnya ya buat apa juga anjing. Nah kalau hobi lu apa Vin? Yang Hobi misalnya gua. yang menurut lu ngabisin duit banyak Nah, coba juga. menurut lu apa? Kalau lu tebak. Kalau Lu kan yang gua lihat ya. lu lihat studio ini nih, jebret datang. Kelihatan nggak kira-kira hobi gua apa? Dari studio ini. Kayaknya hobi lu tuh lebih kayak poster-poster gitu ya sama action figure ya? bukan. Bukan. Coba lu lihat sekeliling nih. Gak bisa ditebak sih kalau sekeliling gue ini. Kalau tadi gua misalnya gua nggak streaming Iya, dan lu nggak tahu gua gamer juga kan lu susah kan nebak hobi gua sebenarnya gitu. betul.
Nggak kelihatan nih? Gua ngeliat tuh sih nggak terlalu kelihatan ya. Oh. Paling biliar ya. Lu stick biliar Oh ya. betul, stick biliar ya Stick hobi biliar sih. ya kan? Hobi biliarnya bukan ngumpulin stick biliarnya. Betul, tapi kan lu punya stick biliar pasti belasan jutaan kan? Betul, tapi kan gue nggak beli, nggak bayar sendiri. Ah, Dikasih. di sponsor. Dikasih sponsor. Oh, oke dong. Iya, nggak Ya. mungkin gue mau beli sendiri kayak, aduh, nggak deh kayaknya duitnya buat gue sedekahin deh gitu. Gue kan tiap bulan kan ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini Ya. hobi gue ini tas sebenarnya. Karena dengan bersedekah kita nggak miskin. Betul, tapi hobi gue tas nih. Oh, tas. Tas. Jadi gue ngoleksi nih. Ini kan tas yang gue pajang doang nih. Kalau lu ke depan tadi lu ngeliat tuh, wah anjing itu tas gue banyak banget. Jadi tasnya itu model semua atau Itu ada 3 tuh. Oh. Di situ tuh sling bag. Itu nggak sling kelihatan bag. kamera. sling bag only atau maksudnya semua tas? Sling bag, tote bag, tas laptop, tas apalagi backpack, ransel, gunung, semua tas lah. Lu suka storage lah ya maksudnya. Iya, gue suka kayak Self storage yang bisa lu bawa betul, kemana-mana jadi ya. tuh misalkan gue diajak keluar pergi sama temen atau apa kemana, gue tahu oh kalau perginya ke sini durasinya segini, gue butuh tas yang seperti ini. Tuh gue jadi kayak set. Wow, itu kan tapi biasa lebih ke cewek ya. Kalau misalnya tas Nah, gue juga sering ngeliat tas-tas cewek. Justru kalau gue tuh ngeliat makin kayak gak muat, makin mahal. Enggak, gue nggak peduli brand cowok atau brand cewek. Kalau tasnya gue suka, fungsinya bagus buat gue beli. Even itu Tas cewek. tapi ya. masih kelihatan unisex maybe. Masih. Karena kan kalau tas cewek yang literally cewek warna pink dan bentuknya curvy gitu kan nggak mungkin lu pakai Tas juga. gue kebanyakan cuma 2 warna sih, warna hijau atau warna hitam. Iya, maksudnya yang memang itu tas cewek tapi masih bisa dipakai cowok lah. Iya, Lebih cuman tepatnya. gue nggak lihat gender sih kalau itu ya. Makanya, cuman kalau hobi sih. Ya tapi tas ntar ya gue ada bawa sebenarnya. tas satu cewek lu bilang itu lu pakai ya nggak mungkin juga karena beneran Kenapa literally- emang nggak boleh? Boleh-boleh aja dong. Tapi gue nggak pernah ngeliat tuh yang beneran ngeliat kayak pakai tas cewek banget juga Ya sih. kan ngapain gue di rumah gue pakai tas kan ngapain juga kan? Gokil di Tapi Lampros. lucu ya hobi lu tas ya. Iya, memang menurut ya ada lah hobi olahraga kayak bola, Futsal ya? biliar, apalagi hobi gue ya. Dulu keyboard sih sebenarnya. Oh iya, lu sempet Kalau ke lihat tuh keyboard, keyboard man. tuh. Keyboard, makanya kan gue bikin bisnis Desmet itu awalnya dari keyboard. Keyboard dulu ya, cocok juga sih. Game karena- juga sebenarnya hobi, cuman nggak nggak se hardcore lu. Ya lu kan main e-football yang manajer kan, football manager kan. Football Manager juga, cuman gue jarang ya main game kompe. Gue lebih main game nyantuy kayak berkebun, ya kan, damai, cinta damai gue. Dia suka Story of Season dong. Story of Season kalau itu kurang sih. Sebelum Story of Season lah, pas masih Harvest Moon gue masih demen. Cuman pas udah Story of Season, apalagi Doraemon lah, yang ini yang itu, duh. Ada yang jadi- decent sih beberapa, tapi Ada yang kan apa? karena ada yang decent beberapa. Betul. Tapi kalau misalnya lu ngomongin Harvest Moon atau Story of Season ya Story of Season itu yang asli karena Harvest Moon itu kan yang punya Natsume, Betul. yang punya namanya Itu doang kan. publishernya ya. Publishernya literally tapi punya IP international name-nya Harvest Moon yang tadinya Boku no Boku no apa? Boku no Watachi. Boku apalah. Monogatari. Boku Monogatari. Oh iya, bahasa Jepang, gokil. Ya. Gimana Jepang? Suka Kita ngomongin banget, Jepang bro. kali langsung nih. Suka banget, bro. Suka banget Sama. Jepang. Apa nih yang mau diomongin? Pertama kali lo ke Jepang kapan, Lan? Pertama kali ke Jepang 2018 itu kita pure kayak nekat aja gitu Kita tanpa siapa? tour. Gua dulu sama teman-teman gua sama cewek gua juga itu pertama kali ke Jepang memang benar-benar nekat, nggak pakai tour guide dan nggak ngeliat apa-apa. Jadi kita benar-benar cari tahu semua Oh, gue sendiri. kira mah nekat lu ini dari sini ke sono naik sampan tuh nekat. Berkuda tuh itu nekat. Nyampainya Kalau itu mah kapan, Bos? betul. Oh, sama cewek lu dan teman-teman lu. Itu ngapain? Ya jalan-jalan aja. Di sana tujuan kita satu untuk makan. Jadi memang Oh, ngabisin. apa yang lu incar dari apa yang udah lu incar makanan yang gue pas nyampe Jepang gue langsung pengen makan ini. Kita di daerah Ginza ada makan yang daging sapi yang cuma dimasukin ke minyaknya sedikit, bentar doang, set udah langsung ditarik. Itu Oh, enak banget tuh. Ini Lupa namanya apa? Barbecue gitu atau hotpot gitu? Dia kayaknya barbecue deh. Dia Barbecue. ya. Oh. Tapi dia kayak bener-bener nggak dipanggang gitu, kayak dia tipis banget tapi enak banget pakai telur di. Oh, yang kayak gitu, kayak Ya, sukiyaki gitu ya. Namanya lupa gua, tapi ada satu yang paling gua favorit sushi tetsu pastinya. Tetsu. Di Kyoto. Kobe beef pernah nyobain? Ya, langsung mantep Kobe-nya ya, Kobe langsung. beef anjing tuh. 20 juta tapi porsinya dikit banget. Enggak Tapi sih, itu gue gak worth sampai it sih. 20 juta sih. Waktu itu kayak 1 juta 2 juta ya. Enggak, Kayak, total enak maksudnya banget. kalau Oh, total. ditotalin bro. Iya. Ya buat apa dikasih tahu total ya, gue gak peduli lah lu makan sama temen lu habis Iya, berapa. iya. Maksudnya kan kalau Kobe kan tergolong mahal. Maksudnya Iya, mahal. FYI aja kan. Ya, tapi itu ya worth it lah. Tapi udah sekali aja cobain, habis itu ya makan yang biasa. Makan yang biasa. Karena kan udah yang biasa aja udah enak banget kan. Betul. Apalagi makanan selain yang beef gitu yang lu suka di Jepang? Sushi? Kemarin sempat ke Hokkaido nyobain kare supnya. Itu Oh, kare dingin sup. banget, lagi suhunya minus juga ya.
makan kari sup sih enak banget ya. Itu pas winter lu pergi Pas sono? winter. Bulan Januari, Desember. Januari. Terus di situ juga nyobain Genghis Khan punya Tahu. domba. Lem Wah, bukan sih? Iya, lem domba tapi ya. Domba. Itu gacor banget, anjir. Itu di Otaru ya? Bukan, gua nggak ke Otaru. Oh lu gak ke Otaru, di yang lain Hokkaido lah Otaru pokoknya gue nggak ya. bangun. Jadi saat itu gue bangunnya sore. Jadi gue keluar sendiri gitu, kayak jalan-jalan terus gue kepleset jatuh. Wah, nice information ya. Iya. Aduh, turut berduka ya lu jatuh. Nggak, ya, tapi itu lu lucu. tahu. Maksudnya kan kalau di Indo jatuh mungkin ada yang ketawa atau apa. Kayak di sana tuh kayak mereka udah nggak peduli aja kalau Iya, mereka jatuh. udah banyak Padahal banget kayak- statistik orang jatuh di Jepang tuh banyak banget. Kepleset salju tuh banyak. Iya, jadi udah biasa mungkin ya. Udah biasa. Nah. Tapi kalau lu yang jatuh kayak gue ketawa sih. Iya. Kalau gue di Jepang. Karena ya. itu kenceng banget, Pin. Jatuhnya kayak truk Kepleset jatuh, es. Kan. Iya, kepleset. Jadi bukan kepleset es, kayak gue jalan di tempat besi yang memang buat ini kan aspal nih. Nah, ada Iya. besinya licin banget. Besi yang biasa kalau gorong-gorong ya, Iya, kalau gorong-gorong. dibuka ya, itu licin banget. Kayak salah sepatu juga. Coba apa bedanya jatuh di Jepang sama jatuh di Indo? Di Indo mungkin malu gitu. Kalau di Jepang kayak nggak berasa malu karena mereka juga nggak peduli gitu. Oh, mereka cuma Kayak lu main game jatuh di depan NPC gitu. Bahkan nggak nengok sama sekali, Vin. Oh iya, anjing berarti nggak ditolongin dong lu. Ah, ya gue masih bisa bangun sendiri. Masih bisa bangun anyways, sendiri, gitu kan. ya. Gue lagi ngevlog juga kan, lucu. Oh iya, itu ada di vlog lu yang lu jatuh. Ada. Kayak gue inget deh, gue pernah nonton tuh vlognya isinya cuman lu dan muka lu nih. Iya. Dengan kamera depan pakai iPhone ya lu rekamnya. Gue pakai Sony A100. Iya deh. pokoknya deket banget tuh muka lu tuh. Kayak 7 menit pertama tuh cuman dulu dari apartemen atau dari mana Dari keluar. hotel gua jalan. Iya dari hotel cuman jalan nyampe tempat makan belum makan tuh 7 menit tuh gue hitung tuh. Iya, sambil ngobrol. Iya gue sama Luis nonton tuh pas di Jepang kayak lihat nih mana nih belum makan-makan nih 7 menit dari hotel ke tempat makan doang nih. Karena kan itu konsepnya masih daily vlog banget kan. Oh iya, Gua konsepnya. nggak mau kayak banyak sinematik atau gimana. Kayak pengen orang tahu ini vlog yang gue pegang sendiri dan Iya. ngedit sendiri gitu. Oh lu ngedit sendiri. Iya, di saat itu ngedit sendiri. Jadi gue pengen ada eksklusifnya dari gua. dari lu. Ada Pribadi, sentuhan bukan- elunya. Iya, bukan tim gua lah gitu. Lu udah berapa kali ke Jepang? Belasan kayaknya. Wih anjing gokil. Belasan ya. Belasan. Oh iya, aduh lupa mention gue. Apa Ini tuh? ini kan channel kedua nih, Ah. channel kedua gue. Gue kalau biasa channel kedua kagak ada yang gue sensor sebenarnya. Kalau lu mau ngomong kasar, silakan banget. Oh, ngentot. Ya, santai bu. Iya. Wah parah di Nggak, lantas katanya- gue nggak mau dah, nggak ikutan dah gue. Kasar banget orangnya. Dia lu yang menghimbau ya. Wah. Ya udahlah. Mulut gamer, bro. menghimbau, agak parah mulutnya. Lu nggak apa-apa nggak? Orang lihat lu ngomong gitu. Kalau gue kan nggak apa-apa. Enggak apa-apa Lu nggak apa-apa. Gue tiap hari live streaming gitu. Lah anjir, jebakan kah? Parah. Jebakan dong gua. Wah, gua kena jebakan. Gue cuma ngasih tahu dia langsung ngentot gitu. Ih, Ya katanya tadi ngomong kasar ya nggak apa-apa. Cuman kan tergantung konteks, nggak langsung disebutin. Nggak, maksudnya gue lagi ngomongin yang kepleset gitu tadi. Oh yang Itu kepleset. agak Oh telat. pas lu kepleset langsung ngentot. Gitu. Langsung begitu. Langsung begitu. Anjing, nggak ada yang ngerti, Bang, ya. lu bayangin nih, orang lagi makan kari sup terus tiba-tiba ngentot. Duh, anjing. Tapi kan langsung orang sana apa nggak lagi? ngerti. Hah? Orang sana kan nggak ngerti. Orang sana, tapi kan yang nonton ini bukan orang Jepang nih. Oh iya. Iya orang Tapi keren orang juga Bekasi, sambil- Bandung, Jogja semua nonton. Sambil makan kaki sup keren juga ya tapi ya. Makanya anjing parah. Nah lu. kalau lu udah berapa kali ke Jepang, Pin? Ke Jepang gue pas 10 kali terakhir Pas 10 kemarin. kali ya? Iya, dan semua trip gue ke Jepang ya itu nggak ada yang buat kerja, itu bayar sendiri. Sama nggak ada yang kerja juga gue. Oh nggak ada yang kerja, ya lu kan sering luar negeri tuh. Iya tapi kalau Jepang memang belum ada yang kerja kalau ini. Kalau Lu Korea next mau beberapa ke ada. Jepang lagi nih? Mau tahun depan mungkin habis nikah ya. Tahun depan, oh 2026. 2026 karena tahun ini kan gue udah planning untuk honeymoon di Jepang tapi gue ganti. Jadi tahun depan. Ya tahun depan akhirnya. Rencananya kemana nih? Apa tuh? Rencana kemana Jepangnya? Gue belum pernah ke Fuji sih. Gue jadi mau nyoba Gunung Fuji? Iya. Lihat vlog gue aja, nggak usah pergi udah. Lihat Ya vlog kan, gue aja beda ya dong, nggak sih? Oh beda ya, beda Iya ya. kan. Gunung Fuji, terus habis itu lu spend terbanyak nih di Jepang tuh buat apa? Spend terbanyak di Jepang. Terbanyak. Kayak buat makanan deh. Makan. maksudnya deh. Lu nggak yang tipe yang ini kayak beli action figure atau apa gitu di Jepang? Oh enggak terlalu sih. Gue lebih suka gacha dibanding beli langsung. Oh gacha yang kayak gacha kecil-kecilan gitu ya? Gachapon yang gede yang mesin capit. Segede ruangan ini gak nih? Enggak enggak segede ya? itu. Anjing, Cuma kalau gede totalnya ya lebih gede lagi. Berapa ratus juta dah yang buat gachapon doang nih? Enggak, gachapon kayak abis kayak 8 juta tapi dapat banyak Dalam gitu loh. sehari tuh? Dalam sehari misalnya 8 juta dikit-dikit kan. Karena Iya. yang main banyak juga kan. Nah dari 8 juta itu kan berkali-kali tuh nyobainnya.
berapa total yang lu dapetin? Kayak barangnya sebanyak apa kira-kira? Jadi fun fact Vin, semua action figure yang ada di storage kaca gua itu gak ada yang beli tapi gacha semua. Gacha semua. Tapi Ya. ada yang lu incer dong pasti. Ada, udah pasti gua dapet Vegito Blue, gue suka Wih, banget. Vegito, Anjir. gokil, Gua kan Dragon Ball banget Dragon kan. Ball banget. Iya, Vegito Blue, terus kemarin dapet Trunks juga sama Transversi yang mana nih? Trunks yang Future Trunks tapi belum masuk ke Dragon Ball Super. Yang Oh, rambutnya oke. masih silver. Oh, iya, iya, Belum iya, gitu. diganti-ganti jadi biru, aneh banget pas jadi Itu biru. Trans gunting rambut deket ini barber shop deket Iya, rumah terus gue nih. bleachingnya dekat rumah gua. Oh iya. Iya. Dia kagak bilang-bilang dia sama gue. Iya, makanya Ntar gua warnanya WhatsApp dah biru anaknya. gitu diomelin Bulma ntar dia. Jadi dia keren lah kalau Trunks, makanya gue suka banget. Sayangnya agak Segede jelek apa aja tuh? rambutnya. Ininya size Size biasa sih, size normal biasa ya. segini nih. Iya ya segituan lah. Segitu. Nggak gede, yang gak gede banget karena tempatnya udah nggak ada. Mungkin kalau ntar Betul. udah ada di tempat yang lebih besar bisa coba-nyoba yang lumayan gede lah. Anjir lu gitu. mau jadi kolektor mainan nih. Enggak, kalau misalnya nanti memang pengen nyoba beli satu gitu loh. Beli satu yang gimana nih maksudnya yang beli satu aja ya. Gue Iya. kira lu kebayang buat apa yang satu size satu Wah banding enggak, satu gue tuh enggak ya. takut pin kalau gede Sampai banget takut. gitu Jir. Iya. Takut tiba-tiba malam-malam kamehameha, "Yuk, anjing siapa Iya, nih?" terus gue minta ajarin lagi. Ya makanya susah tuh. Jangan dah. Susah juga kan. Jadi gue pengen beli yang kayak segini lah kira-kira gitu. Tapi yang emang oke, Yang gue pengen kualitas pilih ini oke, nih. Gue pengen iya. pilih ini. Apa Kan- karakternya kira-kira yang pengen lu beli? Yang Dragon Ball. Gohan Beast atau enggak Ultra Instinct Goku sih. Ultra Instinct Goku tuh yang rambutnya biru bukan sih? Putih dong. Oh, yang Ultra Kalau Instinct. Kalau yang biru tuh yang Biru God Super ya? Saiyan Blue God. Super Saiyan Iya. Blue God. Super Saiyan God State tapi yang blue. Berarti lo ngikutin yang terakhir nggak yang kalau komik Dragon Ball Super? Iya. Ngikutin. Yang terakhir sama kan Daima. Daima Ya. gue nonton juga tuh. Kelas mantep. tuh Daima. Yang ada ini kan si dia bikin Bu versi yang bikin Majin Bu siapa sih? Ya itulah. Ya. Ada dia tapi bikin yang kayak versi gitu lagi. versi lebih cupu. Du sama Jadi siapa? Majinku sama Iya. ada dua tuh, satu yang agak gendut, satu Pakai yang agak D, kurus. Majindu. Iya, Majindu. Iya. Anjing gokil tuh. Gokil. Dragon Ball. Itu adalah story terakhir Akira Toriyama sebelum meninggal. Jadi ya oke banget bisa ngelihat Super Saiyan 4 final Oh iya canon. bener, akhirnya Super Saiyan 4 canon kan? Iya, karena kan di Anjing. GT nggak canon lah dan beda lagi autornya walaupun disupport sama Akira Toriyama. Dragon Ball GT gue main tuh di PS1 tuh yang bikin stick rusak anjing. Iya itu pencetannya gila sih. Sedikit Ada gila. Super Saiyan 4. Nah, Lan, ngomong-ngomong Jepang lagi. Lu ke Jepang kan naik pesawat nih, Yeah. bukan naik sampan kan? Nah, Nggak mungkin. nggak mungkin, mungkin aja sih. Lu beli bisnis kelas kan? Nggak pernah. Oh nggak pernah? Ya. Gua kalau jalan-jalan sendiri dan memang nggak ada bisnis trip atau gimana ya gue ekonomi sih. Oh, Gue lebih baik ngabisin banyak duit di sananya gitu kalau gue. pernah gue liat lu naik di story naik pesawat bisnis. Oh itu ke- biasa. Kalau bisnis trip. Oh Kan kalau bisnis trip. the name- Tapi lu pasti pernah dong Oh bisnis kelas pernah. beli sendiri yang emang beli sendiri beli. Lu jujur nggak pernah. Oh nggak pernah? Always bisnis kan? Iya. Ya udah bisnis kelas gitu. Not bisnis ekonomi. Berapa tiket termahal yang pernah lu beli buat ke Jepang ekonomi? Buat satu orang ya? Gak pernah mahal sih surprisingly ke Jepang ya. Iya berapa? Kayak cuma 4 juta 5 jutaan pulang 4 juta, pergi 5 ya. jutaan. Karena kan tiketnya banyak yang promo kadang kan. Gila. Dan jujur gue lebih suka JAL juga. Ya walaupun lumayan jauh ya di Narita ya turunnya ya. Betul. Kalau misalnya Ana kan lu bisa di Haneda. Iya. Tapi kalau Ana makanannya enakan JAL sih. kalau Enakan menurut jal. gue. Iya. Di balik kehedonan story-story di Lanpers, gue kira selama ini ke Jepang bisnis kelas, gila, duit sendiri. Gua sih ngeliatnya kalau bisnis kelas always a business gitu. Kalau Oh iya, misalnya itu request lu ya, riders lu ya. ya pertama itu, tapi kedua juga kalau misalnya memang itu bisnis trip, udah pasti harus bisnis gitu. Karena kan ya gue sesuai namanya aja gitu biar gue accurate bisnis. Gokil. Sekarang kita bahas riders lu. Lu Anjing. pernah nggak diundang? Oh, nggak, gini lah. Tiba-tiba ya. Gua Ah. ini lagi, gue kasih disclaimer lagi. Misalkan lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Oh ya. Tapi aman, kalau lu aman. pengen jawab silakan. aman. Gitu aja. Kayak lu pernah nggak diundang sama kampus atau kalau kampus pernah nggak? Kampus pernah. Jadi apa talk show gitu lu talk show. Oh iya jadi pembicara. Nah, riders lu apa kalau kayak gitu? Maksud lu minta bisnis? Enggak. Nggak mungkin dong kalau cuman universitas Gue gitu. punya nggak ada riders brand. itu sangat amat ini ya, sangat amat fleksibel gitu. Gue ngeliat juga Catet deh, kondisinya seperti apa gitu. Karena misalnya tempatnya itu di luar negeri yang memang butuh flight di atas 4 jam, of course kan untuk kenyamanan juga ya masa bisnis kelas gitu. Ya kalau misalnya kayak sejam 3 jam sih I think nggak perlu bisnis kelas masih oke lah. Misalkan nih, gue di Bandung nih, gue punya kampus di Bandung, gue mau ngundang lo. Ridersnya apa? Buat akomodasinya ya, Gue yang penting makan sama kopi doang, Vin. makan sama kopi. Iya.
Terus misalnya kalau memang tempatnya itu outdoor ya gue minta request ada tempat yang dingin aja buat Oh, duduk. ruangan dingin buat ruang tunggu yang ada AC-nya. Iya, otomatis kan kita juga bisa istirahat ketika acara kita belum mulai kan. Ruangannya ini nggak sendiri, nggak boleh digabung sama guest lain gitu. Oh, gua itu enggak ya, fleksibel. nyantai Kalau ya? misalnya memang mereka bisa provide untuk gua sendiri ya itu lebih oke. Tapi kalau campur pun gua nggak ada masalah. Nah, rider saya beda nggak sama ketika yang ngundang tuh brand? Beda nggak? Kalau misalkan sama kampus yang ngundang sama brand yang ngundang kan pasti Enggak sih, nggak ada. modalnya kan beda tuh. Nggak ada yang beda sih. Oh, nggak ada yang beda? Nggak ada yang beda. Gua nggak banyak komplain lah orangnya. Kalau misalnya memang itu kerjaan mau apa yang ada di sana ya gua terima-terima aja. Terima-terima gitu. aja. Ya at least kita udah jalanin bersama kan. Secara kontrak juga kita udah deal gitu. Iya. Kalau dia udah setuju dengan riders gue ya oke. Kalau nggak setuju apa yang mau diubah? Ya kan kalau riders kan itu di luar dari red card lu lagi Ya dong. of course di gua Kayak dong. berapa 100 juta kan ngundang lu? 15 menit. Anjing 15 menit ya. Anjing. Cepet 15 banget menit. tuh. Cepet banget tuh ya. Harusnya gue kasih red card gue di sini. Nggak usah, nggak usah. Gokil. Biasa lu diundang itu ngomongin apa? Tergantung mereka siapin SOW biasanya atau mungkin mereka minta gue yang bikinin konsepnya gitu. Kalau misalnya gue jadi pembicara mau ngomongin apa gitu. Tapi Iya. jarang sih. Mostly yang rata-rata ngundang event attendance gitu mereka udah mempersiapkan gue punya talking point gitu. Tapi dari gue ya gue pasti nggak baca semua dan gue improve. Gokil, improve. Improve-nya ngapain tuh biasa di panggung? Ya misalnya kan mereka terlalu template untuk dari data-data yang mereka ambil gitu kan. Ya gue tinggal improve dengan yang memang banyak orang yang belum tahu gue tambahin gitu yang gue tahu gitu. Tapi of course ada persetujuan dari mereka juga karena kan kalau kita asal improve kadang beberapa brand kan lumayan strict ya. Jadi ya kita harus nunggu approval juga gitu. Kita harus respect brand equity-nya juga kan. Aduh anyways. mampus gue lupa lagi Lan. Apa tuh? Kan gue udah nyiapin timestamps ya. Maksudnya buat ngobrol ya. Ini dari tadi kita ngalor ngidul nih. Gue ngeditnya pusing nih nanti nih anjing. Ini kita ngobrolin apa ya dari tadi ya? Ya gue kan ngikut aja. Gue selalu Aduh, menjawab gue lupa apa yang lu merepotkan tanyakan. diri gue sendiri anjing. Tadi terakhir kita ngomongin apa ya? Riders ya? Riders, anjing, man. gue harus mengikuti ini nih. Template nih anjing. Hah, nggak ada ya? Bahkan Nggak di nggak situ ada, ya? lu tiba-tiba Aduh, aja, sorry anjing, lu banget udah nih. nyatet buat apa? Gue tuh nyatet buat mempermudah. Kayak yang kemarin video sama Luis tuh gampang banget tuh ngeditnya. Udah tahu nih timestamp sini, backgroundnya ganti. Lu sudah kenal lama juga anyways. Jadi lu Ya, udah kita tahu juga udah banget kenal gitu. lama, cuman lebih tertata karena syutingnya kan susah soalnya lagi di luar. Oh jadi lu beneran pikirin ya? Iya, karena yang kan sama tempatnya Eno juga susah kagak kepake tuh. Ya udah Oh, sama ya berarti gua sama Eno. Iya anjing, ya udah deh siapa di Lanpros, jelasin dah nama lu. Nama gue dengan Dan arti Maximus pros. Zidane aslinya. Kalau di Bokap lu suka ini bola Zidane. Iya, Zidane. suka bola dulu. Dan di tahun itu kan memang Zidane itu pemain bola yang Good banget, mualaf anjing. kan. Iya. Ya, jadi pas banget nyokap gua kan Buddha ke Islam, mualaf juga. Oh, iya agamanya Buddha ke Islam. Iya, jadi kan ada konsepnya tuh di situ pemain bola yang Konsepnya. Oh, emang Zidane? Islam. Enggak, maksudnya Islamnya udah langsung Islam atau Kayaknya Zidane Islam dari langsung oh deh, langsung. Islam langsung, Oh, ya. gue kira Zidane kayak nyokap lu. Agamanya apa dulu terus ya gitulah. Nah, kalau Maximus tuh dulu dia nonton film Gladiator, kan sekarang udah ada yang kedua kan. Iya. Gladiator yang tahun 99 itu nyokap gua lagi hamil gua dan nonton tuh berdua Bentar, tuh. nyokap lah hamil lu 99. Oh ya lahirnya 2000 bener. Iya, Gua kira dong. lahir 2001, buset. 2 tahun tuh 2 hamilnya. tahun di bawah Lama banget anjing. 99 tuh Gladiator keluar filmnya nonton bareng. Gua masih kayak berapa bulan lah gua. Nah, Maximus MC-nya kan. Yang Tapi main. lu nggak datang pas mereka nikah. Ya enggak dong kan belum jadi masih embrio. Lu udah berapa lama jadi anak mereka? Berarti total udah 24 tahun dong. Nah, Kan itu umur gua berarti 24. itu ini parafrase buat nanya umur. Jadi udah berapa tahun jadi anak mereka? Kayaknya susah banget tadi udah nanya umur gua di Udah awal. ya? Iya. Nggak apa. Coba buat yang belum kenal lu ngejelasin lu siapa lah. Ya gua anak pertama dari keluarga Iwan dan Sophie ya. Gua disebut tuh namanya tuh. Iya lah, Nggak apa-apa nih. Mereka punya IG. Iya sih. Gua tag juga. Iya. Ya, Terus kayak gitu dan gue punya adik 2 cewek semua. Jadi gua iya, anak pertama. 3 bersaudara ya. 3 bersaudara. Bedanya 6 tahun. Jadi dia bikin anaknya schedulein gitu. Per 6 tahun, 6 tahun. Ya, karena kan biar sekolahnya udah lulus TK dan SD Iya. kan. Berarti ada lu yang paling kecil umur berapa beda sekarang? 12 tahun. Sekarang Anjir. udah SMP dia. Anjing masih SMP. Iya SMP. Dia kan dari gua 25 misalnya dia 13 ya SMP dong. Kelas Kalau 7 ada lu kelas yang 8. kedua Yang kedua udah lulus SMA baru aja. baru mau kuliah nih. Baru mau kuliah tahun ini lagi nyiapin wisuda buat SMA-nya tuh. Berarti lu siapa lah? Ini content creator kah, gamers kah, live streamer, businessman? Awal gue gamer, terus gamenya gue bikinin konten dan even gue nggak bikin konten pun gue main game karena gue gamer. Nah, kenapa lu bikin konten?
awalnya gue berisik kalau main game di warnet. Terus habis itu gue suka suka pamer gue punya karakter gitu. Kan gue dari dulu MMORPG banget orangnya kan. Even gue dulu gak punya duit buat top up banyak, tapi gue itu lumayan hoki dan lumayan jago mainnya. Jadi otomatis walaupun gue gak top up banyak, karakter gue kuat. Jadi gue pamerin damage gue ke orang yang top up. Tapi orang yang top up biasanya damage-nya lebih di bawah gue. Biasanya gitu kalau game zaman dulu. Dan karena gue berisik dan temen gue di warnet ngomelin gue berisik banget sih kalau main game, kayak YouTuber aja lu anjing gitu kan. Di situ kan langsung diomongin YouTuber PewDiePie. Tahun berapa tuh? Tahun 2013. 2013. Still new for me ya. Maksudnya kan di saat itu gue juga kalau buka YouTube di warnet diomelin orang sebelah yang main game nge-lag kan. Anjir, 2013 lu berarti masih umur 13 tahun. 13 tahun. Tapi gue itu kelas SMP berapa? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya, SMP kelas 2. Anjir, udah lumayan lama tuh. Itu berarti lu start YouTube dari 2013? No, jadi 2013 itu gue pelajarin dulu sistemnya sambil nyari duit untuk gue bisa rakit PC. Rakit PC. Iya, karena kan dulu kan gak punya komputer di rumah kan. Iya. Gue benar-benar cuma di warnet. Akhirnya gue jadi joki. Nah, karena gue di situ gue jokinya lumayan jago dan jokinya itu skill bukan waktu. Kalau sekarang kan mungkin joki waktu ya. Oke, gue bakalan mainin akun lu sampai rank berapa kan butuh waktu kayak berjam-jam sampai 12 jam. Kalau gue dulu jokinya skill. Jadi orang yang nggak bisa melewati stats ini, joki di gue jadi gue lewatin. Kayak it's only take like 30 minutes to 1 hour kan, karena based on skill. Jadi gue tetap bisa sekolah. Tetap bisa sekolah. Iya. Nggak bahkan waktu sekolah dan nggak ngorbanin apa-apa, karena pas gue balik sekolah jam 2 gue jokiin orang sejam, kelar jam 4:30 kalau lewat dari jam 6 soalnya gue bakal diteplak sama bapak gue kalau pulangnya telat ya. Ya bapak lu taekwondo kan? Ya gue juga taekwondo dari dulu. Lu juga taekwondo, anjing. Berarti pernah berantem lan? Sama siapa? Iya sama orang gitu kan. Lu ke taekwondo. Iya pernah. Karena kan dulu kan gue sekolah, dulu bokap nyari yang sekolah agama pasti kan. Oh iya. Ya. Sekolah agama tuh maksudnya kayak sekolah Katolik, sekolah negeri. Iya, kalau gue sekolah Muslim gitu kan. Oh iya. Ya. Karena dulu kita itu hitungannya hijrah ya, maksudnya Cina pindah. Muslim. Enggak, gue Cina Muslim. Tapi kan gue pindah maksudnya dari lingkungan yang rumah di gang itu, pindah ke komplek kan di daerah Tangkrang gitu loh. Tapi itu rumah yang sangat kecil lah, bisa dibilang mau memperbaiki lingkungannya, karena lingkungan gue dulu depan ada yang ngobat lah apa semua nggak bagus. Bokap gue mikirin adik-adik gue nanti kalau gue mungkin masih bisa cowok gitu, kalau adik gue cewek kan di lingkungan seperti itu nggak bagus. Jadi mereka itu nekat KPR rumah di daerah yang lumayan jauh gitu. Nah nyari sekolah gue tuh otomatis kan, karena kan gue dari situ SD lulus SMP ya harus nyari sekolah yang dekat rumah. Dapatlah satu sekolah tersebut. Nah ternyata sekolah itu lumayan ya barbar juga dalamnya gitu. Nah di situ gue nyari jati diri, muka Cina sendiri gitu. Ya udah pasti kan kayak sempat digulung juga, Vin. Iya, berantemnya kapan tuh? Ini sekarang nih? Ya ini digulung kan. Ini digulung nih. Ini pas digulung ya karena gue taekwondo gue tetap ngelawan gitu. Ngelawannya dengan skill taekwondo gitu. Tendang-tendangin. Apa nama ini tendangan taekwondo? Kalau yang paling capable untuk di street fight kayaknya Montong Dohyo deh, kayak tendangan nyamping lah. Itu bahasa Korea ini, untuk tendangan nyamping. Iya, tendangan warang kalau pencet X itu sama. Iya. Jadi kayak nendang biasa nggak muter. Di Tekken siapa aja yang skillnya tendangan gitu? Hwarang baik itu masternya Sabemnimnya si Hwarang lah. Tapi dia udah nggak ada di Tekken 7, Tekken 8. Mereka basicnya taekwondo. Basicnya taekwondo. Dan lu ada beltnya nggak sih kalau taekwondo? Iya ada, gue hitam merah. Gue belum ujian sabuk hitam, masih belum. Hitam merah tuh tingkatannya di yang mana lan? Ini kan kalau hitam paling atas kan? Putih, kuning strip, hijau strip, biru strip, merah strip 1, strip 2, strip 3. Strip 3 tuh bisa disebut hitam merah. Itu udah terakhir. Habis itu baru hitam. Hitam ada dan 1, dan 2, dan 3 sampai dan 9. Berarti lu jarak lu ke hitam cuman 1, tapi habis lu hitam nanti ada yang atas ada lagi. Ya itu harus ujian di Korea, namanya Kukiwon. Buset, sampai di Korea. Tapi bisa juga di sini sebenarnya. Tapi kalau mau di internasional lah Kukiwon ya dianggap sama orang Korea ya. Karena kan taekwondo dari Korea anyways kan. Ya harus ujian yang di Korea gitu. Anjir taekwondo. Tapi bisa di sini juga. Dan lu ketemu cewek lu di taekwondo juga? Ya kan? Di taekwondo juga. Nih gimana tuh cerita? Boleh diceritain apa enggak? Boleh dong, karena kan boleh. Ini udah pernah gua belum detail banget. Belum detail banget. Nggak usah detail juga nggak apa-apa sih. Kayak gimana lu awalnya ketemu di taekwondo aja, karena dulu cewek gua itu kembar. Gua nggak tahu kembar, tapi gua kenal sama kembarannya karena dia kakak kelas sekolah gua dan ketua OSIS gitu. Jadi pas dia lucu nih ceritanya nih. Gue udah diceritain, gue udah tahu kan kemarin. Dan dia lulus sekolah kan karena dia beda 2 tahun sama gue kan. Dia kelas 3 SMA, gue kelas 1 SMA. Bentar, dia lebih tua? Lebih tua berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun ya. Berarti dia sebuah dong umurnya? Iya 98. Enggak, dia 98, gue 97 ya. Anjir. Terus gimana? Ya dia lulus kan, maksudnya si Sharon adiknya cewek gue tuh lulus.
lulus sekolah otomatis kan ya kita udah maksudnya udah nggak ketemu lagi dong karena kan udah nggak satu sekolah. Gue kelas 2 SMA. Nah pas gue kelas 2 SMA ya gue taekwondo di kampus yang memang bokap gue ngajar dong dulu. Itu kampus gue juga dulu UBM. Tahu gue. Ya pas gue datang gue lagi ke toilet pengen main last word, maksudnya pengen ganti baju kan. Gak apa-apa juga kalau main last word. Belum ada last word di sana anjir. Di saat itu belum ada. Nah, gue ganti baju taekwondo, pengen ganti baju di toilet. Nah, berpapasan dia juga baru keluar dari toilet habis ganti baju taekwondo gitu. Terus gue panggil dia nama yang gue kenal dong, nama kembarannya dan gue gak tahu kembar terus nggak nengok. Terus lu langsung, ih sombong nih. Iya, gue kira gitu kan. Lu nanya ke bokap lu dong? Gitu. Enggak, jadi pas gue habis ganti baju, gue ke dojangnya. Apa anjing ada 2 gitu. Oh oke. Gue balik ke tempat di 2 gitu kan. Iya. Oh kembar ya. Ini gua yang lu kenal gitu isi syaratnya. Oke. Terus abis itu kembaran lu boleh juga. Lah kan mirip sama gimana sih? Gimana sih? Iya. Sama, gimana? Iya. Awalnya lu kenapa lebih tertarik kan kembar ada A sama B nih. Gimana lu bisa kayak gue yang B aja deh kayaknya. Kan sama. Di saat itu karena apa ya mungkin sama-sama single juga sih. Oh, kalau yang lu kenal itu udah punya pacar. Iya, dan tapi gua dari cara ngobrol kan pasti kalau even kembar pun beda dong, iya. Nah, sama Rafael ini cocok gitu. Nah, balik lagi ngomongin bokap lu. Bokap lu berarti kalau guru taekwondo, berarti dia beltnya apa? Dia hitam dan 5 sekarang. Wah, anjir. Berarti dia udah ke Korea tuh. Kemarin ke Korea ya, dia langsung di Subnim gitu. Iya serius. Di dojo. Mereka ke dojang, dia ke dojangnya terus kayak main gitu ditanya apa namanya dari mana, dia kasih tahu kayak ijazah sertifikat. Ini adu skill nggak? Memang gitu mereka respect kalau misalnya sama orang yang memang dan tinggi karena dan tinggi itu untuk ujiannya susah, Vin gitu. Anjir, jago banget bokap lu. Iya dia dari dulu sih. Terus bokap lu kan juga hobi motor tuh. Itu mah nurun udah tuh. Hobi sekali gitu dia. Lu juga hobi motor tuh? Hobi. Lu spesifiknya motor, mobil, atau apalah otomotif keseluruhan? Sebenarnya gue lebih suka motor. Ya. Cuma kalau motor itu, gue itu benar-benar harus full energinya. Kalau lagi capek nggak boleh banget. Bahaya. Gini, karena kan kita mau moge itu kayak beratnya tuh 200 kg kan. Wah anjing spesifik ya. Motor lu motor gede. Iya, karena kalau moge itu kita benar-benar butuh energi yang lebih banyak dibandingkan kita bawa mobil otomatis atau regular motorcycle ya. Berat kan lu langsung bersentuhan langsung yang motor. Karena pernah gue lumayan capek jatuh, gue nggak kuat, rubuh kayak rubuh. Oh itu belum digas kan? Belum digas. Okay. Ya. Kalau yang digas gue udah pernah juga. Jatuh dari motor, crash juga udah pernah. Anjir, apa crash terparah lu sampai ngapain? Crash terparah gue ya gue mental dari motor pas lagi belok miring motornya itu ngepot bannya. Terus gue mental kayak Superman dive gitu. Tapi kan gue selalu pakai safety gear ya. Helm full face, gue pakai decker juga sama pakai jaket yang memang ada pelindungnya. Itu jaket ada pelindungnya udah sampai kayak growak gitu. Kalau misalnya gue nggak pakai kayaknya ya kena dada, kena rusuk langsung. Nah waktu itu abis kecelakaan itu apa kayak efek di badan lu kayak lu ada lecet-lecet, ini patah. Efek di badan gue di sini bosrot gede banget bengkak ya. Jadi kondisinya kaki kanan gue itu lebih gede jadinya karena bengkak itu. Oh waktu itu kan? Ya, sekarang enggak dong? Ya, enggak. Udah balik lagi. Cuma sampai sekarang ini kalau digaruk masih kayak baal. Oh. Jadi gitu, pernah jatuh di tempat yang sama. Jadi kayak ini bosrot. Nggak lama gue jatuh lagi di sini lagi. Jadi belum terlalu sembuh gitu. Ya itu waktu belasan tahun lah. Anjing belasan tahun berarti lu bisa naik motor dari umur berapa Lan? Dari umur 13. Umur 13? Sebenarnya nggak bisa, cuma bandel aja gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa, nggak boleh Nggak dulu. Boleh ya kan? Dan gue bandel juga. Tapi karena gue bandel akhirnya gue dikasih pelajaran juga gitu. Gue pernah jatuh yang pertama kali yang seumur hidup gue parah. Di saat itu gue pakai helm dan di komplek juga jatuhnya. Tanah pasir bawah kan. Ngerem, nyusruk gigi gue 2 hilang. Mana nih sekarang udah masih numbuh? Enggak, ini jadi ditarik. Oh iya anjing bener. Gigi gua itu berkurang 2 jadinya. Berkurang 2. Ini tuh ditarik pakai kawat ke depan. Jadi akhirnya di sini tuh udah nyantai. Pas numbuh gigi bungsu, gua udah sangat santai gitu. Anjir. Ya otomatis. Tapi ya gua nggak punya gigi caling lagi. Gigi caling gua di depan. Gigi ini apa namanya? Yang utama. Apa gigi kelinci apa?
Gigi seri. Gigi seri, Gigi ya. seri gue udah gak ada yang atas. Jadi Kenapa gigi cali gue yang kelinci anjing. Boleh kelinci tuh ikonik Iya, giginya. tapi bisa dibilang gigi kelinci juga kalau Iya. dua yang di atas, karena kan kadang paling gede dan bisa. Oke, itu berarti gigi seri lu udah gak ada tapi ditarik dari yang belakang. Iya, set ke jadi depan. tetap gak ada gigi palsu. Cuma gigi gue yang atas berkurang aja. Tapi kan ketika gigi bungsu lu numbuh, lu juga harus cabut juga anyways kan. Jadi sebenarnya nggak ada ngaruhnya. Cuma itu sakit banget, prosesnya kayak 2 tahun 3 tahun dari satu orang. Gila ya, zaman dulu tuh behel itu kan belum ada yang kayak sekarang yang digigit-gigit malam kan. Iya. Itu setiap minggu krek, itu setiap makan rasanya sakit sekali. Gua sampai makan makan yang lembut aja pas ngunyah tuh sakit banget kan kalau behel zaman dulu. Apalagi bukan behel yang buat ngurangin tonggos ya. Iya, hitungannya ini narik ya. Kalau yang ngurangin tonggos tuh dia kencenginnya sedikit. Karena dia pelan-pelan biar natural. Kalau gue beneran ditarik dalam 2 tahun. Itu gue sampai makan mie gue nyep-nyep gitu loh, karena sakit banget. Nah, menurut lu lebih baik sakit gigi apa sakit hati? Kayaknya lebih baik sakit hati deh. Lebih baik sakit hati. Jadi kalau misalkan lu sama cewek lu sekarang nih nggak jadi nikah nih kan belum nih. Jadi mendingan itu terjadi dibandingkan lu ya jangan. Kan sakit hati ada beda-beda ya. Kayak gue nempa pecah ya sakit hati gitu. Betul. Tapi kalau misalkan harus milih nih Lan, mendingan lu nggak jadi nikah nih atau sakit gigi lagi tapi 3 tahun, 5 tahun Iya, dah. mending sakit gigi aja lah. Mending sakit gigi aja nggak apa-apa ya. Yang penting sama dia. Butuh pengorbanan bro. Itu Ya kan? dia. Iya dong. Kita kan udah pacaran lama, lu juga sama cewek kan pacaran lama. Betul. Lu pasti lebih milih cewek lu dong. Udah lama. Tergantung, gue nggak pernah ngerasain sakit gigi nih. Tapi kalau sakit banget kan nggak kuat juga lah, namanya manusia. Yaudah deh, Lan. lu pernah deh patah kaki misalnya. Oh ya Aceh lagi nggak apa-apa dah. Aceh lagi nggak apa-apa ya dah. udah masih Iya. oke dong. Masih Berarti oke kita sama dong, masih gentleman oke. bro. Cuman Kita nggak bisa dibandingin cowok bang. yang memang pacaran lama. Beda Lan. Kalau misalkan lu ke rumah sakit buat operasi kayak kaki atau apapun, sama lu ke dokter gigi itu beda rasanya anjing. Memang Gua beda. mendingan gua lasik lagi. Oh, Serius, iya, gue mendingan iya, gue iya. lasik Itu lagi sebenarnya daripada gue ke dokter gigi. Rasa sakitnya itu sebenarnya rasa sakit yang memang kita cuma takut doang kan. Anyway sebenarnya kalau misalnya udah melakukannya nggak terlalu sakit kan. Serem coy. Iya, Ke dokter gigi. Walaupun bukan operasi ya, kayak cuman ke dokter gigi tuh kayak anjing Oh serem banget. lu lebih takut ke dokter gigi ya? Kalau gue Iya. sekarang gue udah gak ada rasa takut lagi ke dokter Bukan gigi. takut, lebih ke aduh ngilu anjing Iya, gitu tapi loh. pain tolerance gue untuk gigi sekarang udah sangat berkurang karena 2 tahun itu. Karena kan itu waktu muda. Gue awal takut sampai sekarang kayak setiap gue ke dokter gigi, nih gigi gue tolong diiniin. Udah nggak ada rasa, aduh sakit kayak udah nggak ada. Iya. Even sakit pun gue terima karena gue udah baal jadinya pain tolerance-nya udah makin tinggi kalau gigi. Nah ngomongin sakit nih, apa sakit terparah dalam hidup lo? Kalau gue kan udah jelas ACL tuh. ACL ya. Iya, lu apa? Yang sampai lu operasi atau apa gitu di rumah Gigi sakit? tuh nggak pernah berasa paling sakit. Tapi yang waktu gue jatuh pertama kali kuku gue patah. Kuku mana nih? Kuku jempol ini copot. Anjing. Jadi dia dari ini dagu dijahit 15. 15. Iya ini 15 jahitan nih. Nih Lan, gue kasih tau lu Lan ya. Ya. Ini kaki gue waktu itu adalah sempat berdarah. Cuma dijahit 1, sakit banget anjing gue. Sakit. Ini 15 jahitan karena dagingnya ke bawah waktu gue yang jatuh waktu SMP itu ya. Gue ada fotonya kalau mau. Nggak mau gue. Ini tulang gue jadi agak ke dalam. Ini jahit juga. Iya anjing. Wah lu kalau tahu nih kaki kan ada mata kaki kan yang luar. Iya. Bagian dalamnya tuh apa tuh? Nggak ada sebutannya, itulah mata kaki dalam lah. Iya jadi Itu mata kakinya agak nggak dalam. ada anjing. Udah nggak ada. Jadi apa namanya? Gila. Ini sakit atau enggak kayak nggak berasa gitu di saat orang lu jatuh dan lu udah terlalu merasakan rasa sakit itu udah jadi kayak peri-peri dikit doang. Iya. Tapi yang paling anjing kuku tetap sakit. Anjing. Nggak ada pain tolerance di kuku. Jadi Nggak ada lah. pokoknya pas Semua gue orang nangis jatuh pasti. ini kukunya lepas karena kuku gue suka panjang sampai sekarang Iya ini gigi gue suka kenapa? badan. Kenapa lo kuku lu panjang tuh? Ya gue kadang suka memang ngetik pakai kuku aja sih. Jadi gue jarang Pakai potong. kuku, iya. Nah ini mental daging semua. Ih. Ini doang yang paling sakit seumur hidup gue ini. Dibanding sunat ya. Iya. Ini paling sakit. Ya sunat soalnya pasti Iya suntik gue tahu doang. sunat itu gimana gue tahu, cuman Oh, nggak usah sunat juga dijelasin. ya? Iya nggak usah dijelasin itu. Sunat geng. Iya. Ya. Jadi Kenapa kita kayak janjian? Jangan terlalu ngalor ngidul kali ya. Terlalu banyak nih obrolannya nih. Coba gue balik ke sini deh. oke, yuk. Wah tadi belum masih dikit Balik ke tuh. laptop. Banyak banget nih anjing. Kagak ada yang kagak ada anjing. Kagak ada. Aduh gimana ya? Yang mana ya? Tujuan hidup lu Lan, apa Lan? Kagak ada nih yang sesuai nih. Ya udah tujuan hidup Tujuan lu hidup Lan. ya. Tujuan hidup sih Kedepannya. mau punya legacy yang banyak ya. Contoh legacy itu apa? Ya bukan selain anak gue, mungkin beberapa orang yang memang nontonin gue bisa dapat pesan yang positif aja gitu. Even bukan in the strict way ya kayak gue ngasih tahu dan dia ikutin enggak, tapi nonton gue dia bisa ngeliat gue
dan akhirnya jadi bisa termotivasi untuk ngelakuin something gitu. Dan kayak itu menurut gua pribadi sih untuk kedepannya ya, legacy is everything, karena kan we don't live in this world forever juga kan anyway. Jadi harus ada yang memang tetap gua nginget gua lah gitu. Ya salah satunya YouTube channel, mau sampai kapanpun kalau YouTube nggak tutup mah masih ada terus kan. Berarti dengan cara apa lu meninggalkan legacy itu? Ya dengan cara gue sebenarnya udah upload video dan live streaming udah ada legasinya, tapi dengan cara ya pesan-pesan yang memang gue tampilkan di YouTube gue ya membuat mereka ingat gue gitu. Kayak kadang mereka udah dewasa dan mereka udah nggak pernah nonton gue lagi karena kan mereka dulunya anak kecil dan gue juga anak kecil. Betul. Tapi being part of their childhood itu one of the best thing in my life sih gitu loh. Kayak gue misalnya kan gue pasti punya childhood idol ya. Kayak waktu gue kecil gue suka nonton siapa gitu contohnya gitu loh. PewDiePie gitu. Ya itu kan pas sekarang gue udah besar melihat dia sudah berkeluarga kan gue happy dan dia udah meninggalkan cukup banyak legacy gitu. Oke gitu yang lu pengen. Ya tujuan hidup gue itu. Berarti lu pengen meninggalkan legacy seperti kayak PewDiePie. Berarti lu pengen ini juga tinggal di Jepang? Oh enggak sampai tinggal ke Jepang. Sampai tinggal di Jepang ya? Ya kalau untuk kayak tinggal di tempat lain selain Indonesia sih enggak kayaknya. Belum dulu ya? Enggak, gue kayaknya enggak aja. Berarti lu ingin menjadi PewDiePie-nya orang lain gitu ya? Kayak PewDiePie menjadi idol dalam ini lu. Ya. Tapi lu suka nonton PewDiePie? Suka. Nah ini kita bahas YouTube nih baru sekarang nih kan PewDiePie akhirnya nih, ya setelah sejam iya kan. YouTube, awal mulai YouTube tuh kenapa lu bikin video YouTube? Ya karena gue suka aja. Bukannya karena itu temen lu di warnet kayak lu main game berisik banget? Iya, kayak jadi YouTuber, dari situ gue dapet ide kan. Maksudnya kan gitu. kadang ide kan come from a random things ya. Dari situ gue Berarti siapa yang lu tonton pertama? PewDiePie. Oh PewDiePie, terus abis itu lu gue bikin kali ya kayak dia gitu. Ya maksudnya dalam hal itu kan di saat itu tuh 2003 gue still new banget ya, masih baru banget. Dan gue ngeliat kayak anjir main game bisa direkam, kasih ada ekspresinya seru juga ya, keren juga gitu. Dan gue suka nontonnya. Apakah kalau gue buat versi gue, orang lain suka nontonnya gitu. Jadi abis lu rakit PC, lu coba tuh buat bikin video. Nggak langsung, gue belajar ngedit dulu sama YouTuber India. Guru terbaik gue. YouTuber India? Oh YouTuber India itu. Iya, karena apa ya, guru terbaik gue kayaknya untuk perihal editing dan lain-lain. Sampai sekarang pun problem solving. Kayak kemarin gue punya BIOS error. Gue ngeliat YouTuber India, if you want this, you can reset your CMOS gitu, langsung kelar gitu. Tapi kan sekarang ada FCC Gaming, jadi kalau misalkan ada problem apa-apa, PC tinggal kirim ke conference aja tuh. Iya sih bisa juga. Coba kan kadang kalau misalnya jam 3 pagi, gue butuh PC gue dan PC gue BIOS yang gak nyala kan, kita harus guru. Jadi dari dulu juga gue diajarin ngedit, diajarin sampai sekarang nge-repair video yang korup apa semua dari YouTube dia. Oke, sekarang ini ceritakanlah journey YouTube lu, kayak lu dari dulu merintis dari tahun berapa lan berarti? 2015. 2015. Udah pure setahun, dia Februari 12 kan. Oke. 2015 Februari 12 ya, journey di YouTube sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Karena dari awal gue memang niatnya untuk passion bukan untuk duit. Jadi gue jalanin terus kan, mau orang ngomong apapun. Dulu juga kalau misalnya memang guanya terlalu mikirin kata-kata orang, kayaknya gue udah stop dan quit juga gitu. Anyways. Apa yang membuat lu tetap bikin video YouTube sampai sekarang? Gue happy aja ketika gue bikin konten. Gokil pertanyaan gue ya. Gokil. Ketika gue bikin konten, apalagi gue ngedit sendiri ya, dan misalnya sekarang gue buka lagi editan gue 10 tahun lalu, ya ini kan relatif, tapi gue tetap suka ngeliatnya gitu. Karena di saat itu gue udah ada effort untuk belajar ngedit, untuk nge-produce satu video, bukan asal record, upload tanpa diedit sama sekali gitu. Jadi nggak apa-apa juga dong. Ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Masalah juga. Cuma kan gue punya. Kok nyerang? Gue punya idealis sendiri kan. Betul. Nah idealis gue seperti itu gitu. Ketika kita mau upload video, ya gue at least gue harus siapin videonya juga udah gue produce dengan gue punya post pro dan editing juga di saat lu ngerasa gitu. ini nggak kalau misalkan nonton video-video lu zaman dulu ngerasa cringe nggak? Pasti dari cringe-nya tuh lebih kayak gue punya pronunciation terhadap kata-kata sih, sama beberapa R itu parah banget. Kalau sekarang R-nya kan ya gue cadel memang, tapi kan gue boleh kita bahas tuh. Gue R-nya tuh sekarang kan udah lebih bisa didengar gitu loh. Jadi orang bisa bandingin R sama L. Kalau dulu orang-orang gitu loh. Oh itu kayak Cina ya? Iya Cina banget. Stereotype Cina banget ya? Iya kayak orang gitu loh. Kayak lu orang gitu ya? Nggak sampai orang nggak sampai begitu tapi ya? kayak bener-bener masih cadel level 1 gue ngomong. Kalau sekarang gue udah level 3 kayak last war masih bisa walaupun pakai tenggorokan. R-nya gue tuh kayak
R-nya Prancis lah kayak Claire Obscure. Oh iya. Merci beaucoup. Kan itu nggak sih Prancis? Ya, Claire Obscure. Wis gokil. Troublemaker. Itu dari Prancis ya? Game Prancis, yang lu sebut tadi. Ya. Balik ke YouTube. Ya dari situ ya lanjut terus sampai 2016 gue tiba-tiba dapet. Apa coba ceritakannya gini Elan, milestone lu kayak tahun ini gue begini, tapi yang YouTube versi lu. Iya. 2015 lu start. 2015 start, lulus SMP, akhirnya 2016 punya 100 subscriber. 100 ya, bukan 100.000 ya? Bukan 100 ya. Okay. Kamar gua kecil, gua ngeliat 100, banyak banget dulu. Betul. Ya 100 dikumpulin di ruangan ini sih penuh anjing. Iya, 2017 udah mulai belasan ribu. Nah 2017 kenal sama siapa aja lu? Udah kenal sama siapa aja? Kenal sama Rando, orang pertama kali yang gua collabin ya. Aduh gue nonton lagi videonya, lucu banget. Itu kan lu berarti lu ketemu gue dulu ya? Itu nanti aja dah. Terus 2017 Rando. Habis itu? Ya bantu banyak sih, maksudnya di saat itu yang udah ada angka ya, dia mau nerima gua untuk collab walaupun dia nggak minum sampai habis ya. Dia mungkin nggak suka air putih. Betul. Ya. Gua minum 2 botol kan, habis itu kencing banget. Jadi itu target milestone gue juga untuk kayak gue bisa nyampe 2000 karena kan dia terakhir ngomong kalau 2000 subscriber ayo collab gitu. Gue masih 800. Usaha tuh grinding sampai 2000 gitu. Berarti lu dari 2 tahun tuh baru 2000 subscribers. Iya, pas collab sama dia karena dulu dia lagi oke juga. Tinggi banget tuh. Pas 10.000 gua. Awal itu gue dapat kayak sampai 7.000, sisanya dari 7.000 itu gue bikin konten-konten lain, ada yang lumayan gede juga karena kan gue nggak berhenti share ya. Gue share di Facebook, share di 4 Tawa gitu-gitu. Gue orangnya benar-benar 4 Tawa anjing dong banget. Udah kan? Dulu 4 Tawa. Lu ada di grup ini gak sih, grup YouTuber lain itu? Iya, YouTuber ada. Indonesia. Kita chat YouTuber kali ya bersatu ya kan. Kita ping kali ya. Sub for sub kan? Bukan. Apa bukan tuh? yang itu, beda grup lu. Oh yang lain. Yang lain. 10k sampai 100k, Iya. 100k sampai sejuta ya? Enggak, sebelum ada itu ada satu grup yang semuanya tuh di situ ada. Oh ada, iya Lu ada. ada. Coba gua ping kali. Emang masih ada sekarang? Masih ada grup lainnya. Lu belum keluar? Gue kan nggak ngapa-ngapain, gue ngapa-ngapain jadi buat apa gue keluar atau ini juga, cuman kayak ada nih historinya nih anjing. Tapi itu dulu gue nggak sempet untuk masuk yang 100.000. Oh lu nggak masuk nih, nggak ada nih. Pas udah 100.000 udah hilang, udah dirusuhin anjir. Oke, anjing. Gue tau lagi yang rusuhin. Itu yang mana ya? Ini yang apa ya? Grup 100.000 subscriber atau 10.000 100k deh setahu gue. Ada kerusuhan apa di dalam grup Ada itu? Itu gue nggak tahu nih. super. Ada apa? Ya kalau gue ngeliatnya di saat itu kayak sarkasan super karena udah mulai jadi grup cuma buat berbagi dia punya konten sendiri gitu loh. Oke, maksudnya buat itu kan share video masing-masing doang. Ya anyways tuh di saat itu gue udah mikir itu nggak penting banget gitu. Kayak ya udah ini kan grup buat kayak ngobrolin untuk mereka ada event atau mungkin untuk nanya ya untuk collab. Ya ngapain lu share video pribadi lu di situ untuk jadi ajang promosi, ya itu hal wajar juga kalau itu disarkasin sih. Gue juga setuju di saat itu gitu, even otak gue mungkin belum terlalu maju ya. 2017 tuh, 2018 apa? 2018 gue dapat milestone 1 juta subscriber. Anjing cepet tuh dari 10.000 ya, ke jadi, 1 juta. Jadi dari yang collab sama Bang Rando itu kan gak lama Bang Rando kena salah beli kan. Betul. Itu fans-fansnya ke gue juga marah-marah. Kenapa marah? Padahal gue gak salah apa-apa, tapi ya memang semuanya kena gitu. Oh ini nih yang deketin salah beli ini temennya nih salah beli. Ya, maksud gue di saat itu kan maksudnya itu masih hal baru ya. Jadi otomatis kan hate trainnya agak gimana gitu ya. Nggak, jadi apa yang lu kerjakan dari 1 tahun 2017 ke 18 sampai lu bisa 1 juta subscribers? Oke, jadi gue nge-stuck di 17.000 subscriber sampai dikatain YouTuber stuck sama beberapa YouTuber banyak juga ya. Benci gak lu sekarang sama mereka? Ya, enggak lah, kan udah happy lah. Ngapain giring aja. We have no enemies bro. Yoi, ya kan? Vinland Saga bro, Itu Thorfinn, dia I have bro, no enemy. anjir, Thorfinn gue ngeliat kayak diri gue dulu. Gokil. Viking deh, Viking. Itu di saat itu gue tetap idealis dengan game yang gue pilih. Jadi itu lagi happening banget namanya Clash Royale. Lu inget gak? Tahu anjing. Gue mainnya COC tapi. Iya, gue kan gak suka Clash Royale kan. Ya semua orang main Clash Royale pada ikutan, gue gak main. Clash of Clans kan kita mainnya horizontal. Clash Royale kan vertikal kan? Iya, potret ya. Iya. Pada main gue gak ikutin gitu. Gue gak ngikutin tren lah gitu. Ya udah, yang dulu kayak 1.000 udah 100.000, kayak ada 100.000 klub geng lah. Gue belum nyampe 100.000 Vin gitu. Kayak udah merasa beda, tahu kan Moon Syndrome. Wis. Terus yang lu lakukan apa tuh?
Ya gue tetap semangat aja karena kan gue juga memang dari awal udah nggak ngincar uang juga kan. Ya gue happy itu hobi aja, gue jadiin hobi. Gue tetap sambil kayak sampingan joki-joki dikit juga gitu loh. Karena kan nggak ada benar-benar penghasilan di saat itu. Ada satu video yang memang game yang gue percaya itu tamat si game itu, God Hand nama gamenya. Game God Hand itu tamat, gue bikin caption mungkin menarik ya, tangan God Hand ada 2 gitu captionnya. Ya gue tidur di sekolah kan, biasa kan gue jam istirahat tidur karena gue ngedit capek. Temen gue bangunin gue kira mau ngeledekin gue karena YouTuber stuck kan ceritanya gitu. Oke, oh teman-teman lu tahu nih, lu YouTuber salah satu YouTuber di sekolah itu. Iya tahu. Terus Dibangunin, gue kira ngeledekin awalnya. Kan video lu 1,5 juta yang nonton. Lu jangan suka ngeledek lu, gue mengantuk nih, gue mau tidur gitu. Lu serius lu lihat aja lu, masa gue bercanda gitu. Gue buka dong. Nah itu awal mula gitu. Gue geter, ini mimpi gak gitu kan. Tapi itu masih 17.000. Itu langsung 40.000 pas gue buka. Langsung 40.000. Lah lu kagak ngecekin ini tiap hari video lu. Yang nonton berapa ya video gue gitu? Gak pernah. Oh gak pernah. Gak pernah ngecekin. Jadi ya upload aja gitu. Besok upload lagi gitu. Yang ngeliat hasilnya memang sebelumnya udah ada sempat performance naik. Yang tadinya 1.000 terus tuh. Setiap gue upload God Hand itu ada satu episode 17.000. Wih, kok bisa? Lumayan, gitu. lumayan. Iya, nih. lumayan. 17.000 dong. Otomatis itu gameplay walkthrough loh. Walkthrough ya tahu. Hitungannya kalau walkthrough kan ya, Jarang harusnya. Jarang. Gak sebanyak yang apalagi di Indo kan. Tapi gue yakin karena gini, gue ngelihat dari gue punya childhood. Ketika gue rental pasti ada abang-abang main God Hand karena game itu susah dan yang belakangnya bocil nontonin. Iya, bocil nontonin. Lu dulu bocil yang nontonin tuh. Iya, gue mau jadi abang-abang itu tapi online. Iya. Ternyata bener. Bisa lu jadi abang-abangan God Hand. Iya, sekarang video 6,6 juta, Vin. Anjing. God Hand tamat. Udah gitu kayak gue cuma pakai setelan topi cowboy namatin game God Hand itu doang. Nah pertanyaan gua nih Lan. Nih pertanyaan udah gue pendam dari, kita kenal tahun berapa lupa gua. Dari lama nih. Dari Proskopi awal buka men. Sebelum itu kayaknya ya. Ya mungkin tapi itu cuma kenal ngomong aja, say hi aja. Kenapa lu bikin video cover lagu Despacito tuh, coba anjing, dah. Bener juga. Hai, Fonsi. masih ada anjing. Kenapa coba lu klarifikasi dah. Tuh, sabestella jemurat. Ya oke. Jadi gua dengar lagu Despacito itu kan salah satu lagu apa ya, lagu yang happening lah ya di Indo ya. Saat itu sampai sekarang total kan udah kayak miliaran ya viewsnya ya kalau di YouTube gitu. Udah hampir video aslinya kan, bukan video lu kan. Video aslinya. Kalau video gua 500.000 doang. 80% komennya. Kok 500.000 doang, banyak itu Lan. Sekarang itu kalau dulu mah kayaknya nggak banyak deh. Maksudnya dulu gak nyampe segitu. Kalau sekarang kan karena diviralin banyak orang, dijadiin ajang media share kan. Kenapa lu bikin video Despacito? Ya gitu, gue banyak orang lihat gue itu, gue banyak mencoba banyak hal, Vin. Betul. Iya, cuma dari Despacito itu karena gue suka dengerin dan gue apal. Sabar, sebelum itu kan konten lu beragam nih, main game, motovlog kan. Iya. Terus lu karate dan main nunchaku. Tiba-tiba Despacito tuh aneh. Kenapa ya tiba-tiba Despacito? Ya gue lagi sama bokap gue di mobil tuh, mobilnya radionya lagi setel Despacito. Gue terus tiba-tiba suka aja sama lagu, gue dengerin terus sampai apal. Cover kali gitu. Iya. Siapa yang bisikin lu buat kayak cover kali Lan? Kayak keren kalau lu bikin, siapa orang itu anjing? Diri gue sendiri. Diri lu sendiri ya? Emang pede aja. Pede. Gue mah gak peduli gitu, ya bikin aja kan. Makanya gue juga udah dari awal udah nulis kan cadel version. Gitu. Nah, gue satu ngelihat orang banyak cover Despacito di saat itu, YouTuber Indo juga, tapi nge-skip rapnya. Oh, karena rapnya susah. Iya. Tapi karena lu hafal. Makanya ada satu gue dateng yang pas pakai topi ke belakang udah kayak Dominic Toretto family ya. Gue ngomong I'm not skipping the rap. Ih, gokil dalam hati. Gue keren banget nih. Kose kita Zenandro. Coba ayo nyanyiin refnya. Sabe que tu corazón conmigo se hace bam bam. Sabe que se ahora estamos cada de mi bam bam. En prueba de mi boca para te pomo te sabe. Kan masih apa kan? Masih apa? Karena gue berniat benerin apalin. Gokil anjing. Despacito anjing. Udah lama nih gak diomongin nih di sini. Iya, gak ada yang nanyain lu itu kan? Gua yang nanyain lu itu tuh. Anjing, kenapa nih orang bikin cover lagu Despacito? Penyanyi bukan. Iya. Tapi itu gue produksi semua sendiri. Kalau gue lihat orang lagi konten kayak gitu doang masa sampai ada kru gitu kayak ngapain anjing? Enggak, dari audio editing. Nonton kan ada editingnya tuh. Iya, betul. Kayak kamera goyang apa semua dan audio mixingnya gue. Iya.
itu gue belajar pakai Adobe Audition walaupun hancur. Adobe Audition ya. Ada beberapa gue masukin autotune juga. Oh iya, ya nggak apa-apa kan, bukan Iya. penyanyi asli juga. Anjing Despacito. Nah terus karir YouTube lu yang Sultan itu tahun berapa? Dari God Hand tamat Iya. itu banyak ada kosong karena gue fokus sekolah kan. Sekolah nih lagi pada main game apa gitu kan. Mobile Legend. Mobile Legend. Kan ini seru nih kayaknya kalau kontenin gitu temen. Ini lu temen lu, gue kira lu ngomong sendiri nih. Enggak. Jarang monolog gua. Terus? Gue liat kan, anjing Dante di Filmmaker ya, anjing beraget banget. Hah, apa tuh maksudnya? Jadi dulu ada karakter Alucard di Mobile Legend. di Gua nggak main Mobile Mobile Legend. Legend nih, Iya. masalahnya. Itu dia mirip sama Dante dan Nero dicampur. Ya bener-bener kayak kayak karakternya tuh bener-bener kayak tempelan lah. Iya. Kan gue main di Filmmaker ya kan di PS3. Jadi gue tahu itu Nero, tapi mukanya Dante, tapi Nero tangannya ada tangan iblis gitu. Berarti awal mulai lu bikin konten Mobile Legend tuh karena ini apaan nih, mirip banget nih. Iya. Dari itu. Akhirnya dari situ karena ngeliat banyak yang main dan gue kan nggak main MOBA banget ya. Gue dulu cuma main LoL tapi nggak jago banget. Gue liat kayak LoL versi mobile nih, kayaknya menarik juga kalau konten ini. Akhirnya gue bikin konten pertama kali Mobile Legend, tapi nggak langsung gede. Nggak langsung yang Sultan juga kan? Nggak. Nah yang Sultan tuh kenapa? Ya ceritanya gue ke toilet nih, gue juga mau ke toilet sekalian. Boleh, kan. silakan. Pakai aja. Pas gue ke toilet, gue rambutnya basah. Tapi ntar suara kencing lu kedengeran nggak apa nih? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa lah ya. Ayo lo, dilepas langsung. Lanjut Lan, ngomongnya Lan. Kencing gak dia? Iya nih YouTube juga belum kelar. Nah rambut gue basah pas keluar dari toilet, rambut gue basah, gue ikat rambut gue pakai anduk putih. Nggak sengaja ngaca kan, pas ngaca, anjir kayak Sultan gitu. Oke, terus karena Sultan itu identik dengan kaya, lu langsung kayak gue beliin skin lah. Oke gitu. Nah tapi itu gue nekat karena kan dari God Hand itu viewsnya gede tapi kan AdSense belum keluar ya. Otomatis kan AdSense keluar di bulan selanjutnya kan. Itu kan betul. Masih ya awal bulan lah dan belum nyampe milestone $100 dulu kan untuk AdSense keluar kan minimal $100 $100 kan. Sampai sekarang juga begitu. Sampai sekarang ya. Nah duit gue 600.000 di rekening. Tuh gue milih mau beli GTA 5 atau bikin karakter Sultan itu dengan gue top up 500.000. Dulu top up 500.000 itu termasuknya udah kayak gue buang duit banget, abis langsung kan. Besokannya kayak gak bisa makan enak lah kita ngomong gitu. Gue decide untuk bikin konten. Itu modal pertama gue sok-sokan jadi Sultan berani banget padahal duit kagak ada gitu. Tapi kan karena gue ngeliat belum ada yang bikin Sultan tapi di game, ya gue bikin lah. Tapi awalnya lu tau gak kalau itu ketika lu bikin itu akan ada resiko banyak orang-orang yang akan minta top upin skin bang. Tahu, udah kan, tahu. Tapi memang kan itu karakter kan. Makanya gue nggak pernah kalau nggak pakai ini, gue nggak pernah jadi kayak gitu. Nggak pernah bagi-bagi. Iya, gue bagi-bagi pas pakai karakter itu doang. Jadi akhirnya gue pakai karakter itu dan itu hal unik menurut gue dan gue bener-bener kayak ya nekat aja sih. Ya udahlah 500.000 gue beli buat top up Mobile Legends dulu kayak 2000-an diamond kan. Gue beli buku itu. Gimiknya dapat, karakternya dapat. Jadi deh Sultan Pros gue sebutnya. Nah, Sultan Pros atau Pros Coffee yang duluan? Sultan Pros dulu. Sultan Pros dulu. Oh, berarti pas yang gue datang ke Pros Coffee itu udah karakter Sultan. Oh, udah ada karakter Sultan. Itu udah 200.000 300.000 subscriber. Anjay. Itu tahun 2018 ya? 2017. 17 Pros Coffee udah 7 tahun. Tahun yang sama. Iya. Jadi Sultan Mobile Legends tuh Februari 2017. 2017 tengah itu Pros Coffee pertama kali tuh yang lu datang itu dibuka. Iya. Sekarang ada berapa Pros Coffee? Sekarang ada 3. Ada 3 di mana aja? Citra Raya 1 di Duta Garden sama di Grogol. Oh yang Cipondo udah enggak? Cipondo udah enggak. Oke, ada 3 anjir. Apa plan lu ke depannya dengan Pros Coffee lu ini? Plan gua untuk bikin apa ya? Banyak cabang. Sebenarnya gue nggak mau jualan franchise ya. Karena untuk bikin franchise pun gue benar-benar harus pikirin semua gitu. Karena kan banyak sekarang bisnis franchise yang, cuman kayak jual nama doang. Iya, jual valuasi gitu-gitu. Kalau gue ini memang bisnis keluarga UMKM aja sih, gitu loh. Gue suka kopi, gue suka eksperimen kopi, ya gue juga coba jual
kopinya. Oke. Daripada gue beli kopi sendiri, ya mending kita bikin sendiri. Karena awalnya ide kopi shop ini, gue sama bokap gue yang sering beli Starbucks mahal gitu. Betul. Boikot lu gimana sih? Boikot Starbucks. Dulu kan belum. Oh dulu belum ya, dulu belum. Sekarang gimana lu minum Starbucks nggak lu? Enggak, lu pesennya ya? apa ini? Tomorrow dong, maksudnya Tomorrow gua. Aman aja. Jadi dari situ akhirnya bikin kafe pertama kali. Dan nyokap kan jago masak lah. Itu resep makanan semua dari nyokap gitu. Jadi ya sampai sekarang itu target gue untuk orang yang datang bukan buat gue doang gitu. Bukan buat gue pengen foto sama Dylan Prof nih. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak lah, Vin. Mereka itu memang udah kayak customer aja. Mereka udah tahu rasa kopi kita kayak gimana, kita punya food quality gimana gitu loh. Karena kan kita selalu QC juga ya untuk hal tersebut. Karena penting kalau F&B untuk QC. Jadi mereka datang udah memang untuk menu kopinya, menu proses kopinya, bukan untuk nyari gua lagi. Kalau awal-awal, 3 tahun banyak awal, kayak gitu. ya. Tapi kan wajar, itu kan gue lagi happening juga kan. Kondisinya lagi rising star anyways gitu. Anjay, rising star. Ya everybody pernah lah. Ngomong-ngomong ini, Pros tadi belum sempat ditanyain. Kan nama lu gak ada Prosnya. Dylan Maximus Zidane. Pros tuh apa dan belum dibahas tadi. Oh iya ya, skip belum ya. Bahas tuh. Gara-gara ngomongin joki. Ya Pros itu awalnya dari gue joki jago, jadi orang manggil gue Pros gitu. Pros tuh pros dari apa? Profesional? Mereka ngomongnya Pros itu pro. Oh pro. Ya profesional. Profesional. Iya, kalau gue tapi enggak. Gue ngertiin pros itu adalah pro dan kontra dan pros and cons. Iya, pros and cons. Gue mau dealing pros, banyakin prosnya. Tapi kan kita mungkin nggak ada cons kan. Iya, betul. Jadi motonya stay pros slash cons. Consnya dikit aja bro. Iya. Enggak, kenapa lu nggak bikin karakter kedua lu adalah Dylan Cons? Oh iya, itu yang buruk semua yang dong. Buruk-buruk semua tuh ya. Merah semua tuh ya, merah semua yang cons. Ide bagus, tapi ide bagus ya. Iya. Nanti ya bikin ya. Nah, lo kalau misalkan ntar punya anak, anak lo bakal lu namain ada prosnya nggak? Enggak, itu kan nama panggung. Ya. Anak gue bakal ada nama Maximusnya. Oh, Maximusnya ya. Yes. Cowok atau cewek bakal ada Maximusnya? Iya. Menarik. Rencana punya berapa nanti? Ini kenapa bahas itu? Enggak usah dijawab. Kita balik ke YouTube lagi. 2018, 19, 20 ada sesuatu yang terjadi? Mungkin 2020. milestone apa lagi dari 2020. YouTube? 2020 itu Covid kan ya? Covid. Pas Covid malah gacor sih. Apa gacornya apa? Konten apa? Dari semua penonton naik dong otomatis kan, mereka di rumah. Pilihannya nonton YouTube kan. Gua sampai upload sehari 2 video. Anjing, sehari 2, buset. Iya. Terus yang lu bikin apa YouTube Rewind tuh tahun berapa? 2018. Oh 2018. 2018 yang gue undang lu nggak mau datang. Ya iya, gue mau nggak mau. Iya, coba kenapa? Kasih tahu gue alasannya kenapa lu mau bikin itu. Nah gue mau kencing dulu sekarang gantian. Oke. Ya. Kenapa lu kayak gue bikin kali ya? Nah itu. Ya awalnya itu Pin. Awalnya tuh gue pengen bikin karena di 2017 nggak ada, kosong gitu. Dan akhirnya di 2018 awalnya pengen bikin YouTube Rewind Gaming. Tapi mau dibikin bagus. Pas mau dibikin bagus kita ngeliat cross check budget. Kok budgetnya gede juga gitu loh. Ini mending bikin yang sekalian yang YouTube Rewind juga. Gue udah kontak YouTube. Boleh gak kita bikin YouTube Rewind juga. Dan kita pegang channel Indonesian YouTubernya. Karena kan 2017 kosong. YouTube-nya juga bantu dan support gitu. Bahkan ada mau masuk juga walaupun ujung-ujungnya nggak jadi. YouTube tuh dulu di 2018 pengen masuk juga untuk jadi support kita gitu, nggak jadi. Ya akhirnya di saat itu kita yang memang lagi dapat angka dan lagi naik lah di YouTube, pengen ngasih sesuatu lah gitu loh ke penonton yang lain juga untuk bikin something yang memang kita budgetin sendiri. Ya walaupun mungkin ada sponsor tapi nggak nutup sponsornya. Kita juga bikin saat itu bikin di GBK itu harganya juga luar biasa ya, mahal gitu. Dan akhirnya ya jadilah bersama itu. Ya saya kan ada drama aja sih, drama yang sebenarnya not necessary ya. Tapi bisa dibilang yang di YouTube Rewind 2018 itu Vin, itu modal gua sama Michael Shaw. Apa? Modal gue sama Michael Shaw. Oke. Udah itu doang, 2 orang doang. Kenapa lu pengen bikin ya? Gue tinggal ke WC. Apa? Dia jawab tadi. Udah jawab. Gue jawab semua kan katanya kalau gue jawab lu ntar lihatnya di editing kan. Betul, nanti gue lihatnya di editing ya. Kan, makanya gue jawab. Gue mah ngikutin aja. Iya, cuman kan gue udah kasih tahu kan kenapa gue nggak mau. Habis itu kan gue nggak ada lagi di YouTube Rewind atau apapun itu. Iya, kan lu kita tuh dulu kan kayak penyerangan lucu lah ya kalau di sosmed kita ngomong.
ya waktu Rewind 2018 upload. Oh ada konflik of interest kayak ih kenapa yang bikin kayak gini-gini gitu. Iya, kan ya nggak bisa salin juga karena kan udah terlalu banyak drama, terlalu banyak gembar-gembornya yang memang dari pihak yang ngebodalin bareng juga kan punya masing-masing pendapat kan. Betul. Proyeknya bersama susah. Banyak kepala ya. Banyak kepala bisa dibilang. Tapi sebenarnya yang memang modal awal 2 orang doang gitu sebelum sponsor masuk. Sponsor masuk pun itu nggak nutup semua karena ini yang lucu tuh sponsor masuk tuh yang apa? Yang BTN ya. Tembus tangan tuh. Iya. Gimana tuh? Jadi ada banyak ada banyak kutukannya lah itu Itu project tuh lah. yang paling gue inget dari yang 2018 tuh kayaknya. Belum di masking. Iya anjing lupa di masking. Minta revisi pas kita udah mau upload dari sponsorshipnya. Oh itu kan setahu gue uploadnya rada telat kan. Iya. Harusnya jam berapa tapi kayak. Jadi si editornya. itu ada sempat dia ngomong dan bikin klarifikasi loh. Siapa? Si Factory namanya. Siapa? Si Factory. Oke. Ya itu salah satu PH bagus. PH bagus. Tapi itu masalahnya bukan di dia tapi memang masalah teknis rumahnya kerubuhan pohon. Gua sampai ke sana bukan jemput ya. Ituin pohonnya tuh. Enggak, gua harus lewatin pohon yang kayak nggak diiniin, kayak disusahin lah. Gitu. Iya, dipersulit oleh dipersulit. semesta. Iya. Anjing. Sampai kayak gitu, Vin. Oh berarti Asli. tangan tembus itu karena satu pohon jatuh di rumah itu. Pokoknya pas revisi ada aja lah gitu. Oh ada aja problemnya. Sampai listrik mati kan. Mati listrik pas mau upload ya? Iya. Anjing. Ya kan? Nggak tahu, gue mana tahu anjing. Bukan, maksudnya itu gue sempat ngomongin dan itu bukan alasan. Maksudnya itu yang terjadi. Ada aja gitu. cobaan. Iya kan, kalau sekarang juga mau gue ngomong apa juga udah nggak relevan juga. Itu udah berapa tahun lalu, tapi itu beneran terjadi anjing. Kayak disusahin proyeknya. Tapi mereka udah doing a great job juga dan kita punya. Ya kalau misalnya kita nonton lagi sekarang, gue masih tetap happy lah dengan karya tersebut gitu. Karena beberapa ide juga, lagu pun yang Rise itu gue yang milih juga gitu. Yang mana? Lagu Rise, lagu yang apa namanya yang kita habis ngelihat semua bencana dan kita harus bangkit gitu. Rise itu. Oh, ada lagu Despacito nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh bukan tahun itu. Bukan beda dong. Itu 2018. Despacito happening tuh 2017 kan. Kalau itu adanya lagu World Cup. Oh World Cup ya. World Cup yang French, yang di France. Lupa lagi yang gue di Prancis, lagunya yang mana? Lagunya yang mana? Ya lupa. Apa anjing kayak gitu? When up ya. Lupa gitu. gue lupa. Pokoknya lupa lah udah 2018 Nah, terus juga anyways, kenapa kan. tahun depannya lu nggak bikin lagi? Nggak mau, capek. Gue naik capek. 20 kilo. Nggak worth it. Naik 20 kilo? Iya, gue bener-bener. Bukannya harusnya kalau justru kerjanya terlalu capek kita turun 20 kilo karena kayak terlalu sibuk kita nggak ada waktu buat makan. Tapi kan beda-beda kan orang beda-beda kalau misalnya stres. Kalau gue kan dulu stresnya makan kan. Ya gue makan banyak banget jadi nggak olahraga juga gitu. Hati-hati lu, dia kalau lagi lapar dulu dimakan lu. Dimakan juga. orang enggak lah anjing. Oh nggak megang lagi karena capek lah anjing gitu ya. Capek banget. Iya lagi ngapain kan udah jelas capek, ngapain dipegang sih? Ya, bikin video sendiri aja lah. Iya kan belum tahu Oh, di belum- saat oh, itu, belum kan. tahu. Kan pertama kali. Ya, mungkin nggak kalau bakal ada misalnya- lagi nih. Apa? Nggak bakal megang-megang gitu lagi. Makasih. Oh masih mau? Enggak, makasih. Ya nggak tahu kan siapa tahu lu mau. Nggak apa-apa juga. Bang Chandra aja lah itu. Wih Iya. gokil. Keren ya. Ada apa lagi nggak yang lu pengen kerjain di YouTube ke depannya? Oh, untuk YouTube. Iya untuk YouTube. Paling gue mau aktifin hero-hero konten lagi ya. Kayak gue kan sering bikin short movie di channel gue sendiri. Kalau untuk YouTube Indonesia gitu nggak deh. Ya udah Masih YouTube ke situ lah ya. lagi tuh, anjing tuh. YouTube lah ya. YouTube Indonesia. lah. Buat YouTube Indonesia dihapusin dong komen judul, masnya susah banget sih. Oh iya tuh anjing bener tuh. Capek anjing Kemarin gue ngapusin udah masing-masing. ngomong, gue sampai lagi pengen nyari apa namanya program gitu. Gue sama perusahaan AI lagi kerjasama untuk bikin auto hapus komen bot. Sebenarnya gampang banget, Vin, itu konsep ngapus komen bot. Sekarang kita udah ngeblok satu kata-kata itu. YouTube itu dia punya sistem itu bisa menerima semua font. Jadi dia tinggal ganti font tetap masuk. Gimana caranya dia bikin sistem bloknya itu all font langsung. Kayak lu misalnya lagi main game lu ngechat pakai font lain kan nggak bisa. Ya Betul. kayak gitu. Kalau lu bikin kayak gitu udah Nggak ada, nggak bakal ada itu ya. sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Tapi masih belum Anjing bisa. nih YouTube nih. Hal simpel tapi YouTube nggak bisa. Kayak bukan Sayangnya. YouTube Indonesia deh. YouTube global Iya, anjing. global. YouTube global. Tapi kan itu terjadi di Indonesia doang. Betul. Kalau di global mah itu tentang Bitcoin mana gitu-gitu iya, iya, spamnya. Anjing. Lebih berkonsep malah spamnya. Atau ujung-ujungnya promosi Bitcoin memang. Betul. Oh lu ini main kripto.
Enggak terlalu. Oh nggak terlalu ya. Gue stacking USDT doang untuk sekarang. Ih ngeri. Cuman ini, Lan, kenapa lu bikin Pros Team? Pros Team yang apa tuh nih? Production atau Coba bedanya apa aja? Coba lini bisnis lu. Pros Team itu tim editing gua aja, tim kreatif gua Tim aja. produksi lu. Tim produksi gua lah. Kalau misal production, company gua untuk kayak manajemen. Oke. Kita Ini juga ada nanti PT-nya nih. Ada PT-nya. Ada of PT-nya. course. Iya. Kita udah berbentuk PT. Kita juga memang udah berbentuk tim. Dari kita punya jasa juga bukan sekedar manajemen juga. Kita juga bisa IO. Oke. Untuk bikin event. Kita juga ada partneran untuk semua. Lu mau bikin event apa, kita punya alat-alatnya semua. Partner kita juga punya. Apalagi habis itu lini bisnisnya kayak kalau Pros Coffee ada PT. Pros Coffee CV. CV, oke. Karena kan kita masuknya UMKM, usaha keluarga juga. CV lebih mudah, nggak ada nama orang lain di dalamnya, nggak ada investor atau apapun kan. Jadi nyatu ke harta sendiri juga. Apalagi habis itu yang Pros lu punya. Top Up, Pros Top Up, oh iya bener Ya. juga. Itu orangnya beda-beda tuh isinya tuh. beda-beda partner gua Pros Top Up ada lagi. Karena kita kan ngambil stok juga selalu dari luar kadang kan. Iya. Untuk mainin currency play-nya, stok dari luar lebih oke gitu. Apalagi? Ada lagi? Udah untuk sekarang, Itu doang? Untuk sekarang itu aja. Nah, kenapa lu memutuskan bikin tim, Pros Team itu? Gue udah nggak bisa ngedit sendiri. Karena Waktu gue udah sangat sedikit. Ketika Oke. gue udah Loh, semua manusia ini, semua orang di sini iya, waktunya kita sama waktunya sedikit 24 bro, jam. 24 jam. Cuma maksud gue untuk nge-produce satu video, gue tuh kadang suka selalu improve setiap video. Jadi akhirnya gue harus kayak keteteran. Dan dulu kelemahan gue itu gue nggak bisa dibilang gamer waktu ngedit sendiri. Karena gue nggak punya waktu lagi untuk ngedalamin suatu game, untuk jagoin suatu game. Iya. Karena gue fokusnya terlalu di ngedit. Akhirnya gue main gamenya cupu dan karbit lah. Iya. Gitu. Kalau sekarang gue udah punya waktu untuk gue bisa jagoin diri gue di game. Karena memang basically gue gamer. Gitu. Tapi beberapa kali kayak QC untuk kayak konten editing atau mungkin konten-konten reels atau beberapa sinematik gue masih ngedit sendiri. Cuma kayak from scratch offline tim gue kadang gitu. Oh gitu. Berarti sekarang tim lu lagi di rumah lu nih, studio lu lagi kerja nih. Gak semua, kita udah ngeimplementasikan kerja nggak harus ke kantor dari 2019. Tapi kalau syuting kan harus ke kantor dong, kameramen harus datang syutingin bang. Enggak, tapi sometimes syuting gue sendiri yang setup. Syuting lu tinggal Mereka kirim ngedit. file. Ya, tinggal kirim file. Iya Karena kan sih kalau di kayak rumah gitu. gue ada kamera juga kan. Dan dari dulu kan gue juga bisa nge-setup kamera gitu. Iya. Memang start alone dulu kan, jadi udah santai. Betul. Berarti coba lu kalau menurut lu definisi content creator tuh apa? Membuat konten. Buat konten kayak gimana? Kan banyak orang yang kayak misalkan lu nih, lu udah punya tim segala macem, lu tinggal kayak jadi talent doang, baca skrip segala macem, udah siapin tim kreatif, masih bisa dibilang content creator nggak? Masih dong. Karena gini, kalau misalnya dari kreatif itu udah bikin konten script dan brief dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita pure ngikutin kan itu nggak ada soulnya kan. Sebenarnya untuk brief dan script itu yang dibikin sama kreatif gua itu untuk poin-poin yang memang harus gua pelajarin, nextnya gua bisa improve lagi gitu. Cara kita punya penyampaian, cara kita ngejokes juga kan itu nggak ada di script semuanya. Masa kalau ngejokes Dilan di scene 2 jangan lupa ngelawakannya ini terus ketawa kecil. Kan ada sekarang yang kayak bikin minta bantuan chat GPT buat tolong bikinin skrip video komedi bla 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 segala macam terus diikutin tuh anjing. Pure semuanya. Mungkin ada aja ya. Gue pernah lihat sih soalnya kayak muncul apaan nih anjing. Tapi memang ChatGPT sih kalau lu udah yang pro ya emang membantu banget sih kadang beberapa hal. Cuma nggak selamanya kalau diikutin bagus juga karena kan mereka pasti kaku lah. Betul. Dimanapun bukan manusia juga yang nulis. Mana bisa ChatGPT bikin video ngobrol ditinggal kencing Nggak bisa. Nggak ada sampai spesial itu juga gitu. Ya gue bisa bilang konten kreator dari pribadi gue ya karena gue masih tetap nge-produce video gue sendiri sih. Oh berarti lu masih bisa bilang kalau gue nih adalah content creator, lu nih adalah content creator. Iya. Gokil. Karena kan gini, kayak misalnya dia udah kelar ngedit untuk kayak produksi video yang gua ngasih idenya, mastermind-nya di gua juga. Kayak kemarin misalnya contoh konten kurban mau kayak gimana konsepnya, itu dari gua semua gitu loh. Nah itu pengen gue potong, gue tanya dulu. Lu kan tiap tahun tuh ada tuh selalu konten Idul Adha, Lebaran, Sahur. Iya. Iya kan? Itu gimana? Dari awal lu udah emang selalu pengen bikin itu konten tahunan atau? Sebelum gue jadi konten kreator, hari-hari tersebut adalah hari-hari penuh warna bagi gue. Jadi gue mau share ke orang. Jadi memang itu harus ada. Dan itu udah menjadi Sahur, kebiasaan dan event tahunan. Event tahunan yang udah pasti ada tuh Sahur, Lebaran, sama Idul Adha. Yang lu kemarin kurban si Minotaur ya? Iya, Minotaur. Gokil. Berapa ton tuh? 1140, jadi 1,1 ton. Anjing, berat banget. Itu 3 konten itu yang selalu ada ya? Selalu ada, iya.
Tapi setiap tahun harus dibikin beda gitu. Konsepnya kayak gimana, Iya. kuahnya kayak gimana. Nah itu semua dari gua. Kayak QC juga dari gua. Thumbnail dari segi thumbnail live stream apa semua itu gue yang bikin juga gitu. Mereka siapin kayak gua ngasih mereka konsep untuk gua lagi main game ini. Cariin gua karakter yang memang konsepnya seperti ini. Habis itu sisanya untuk kayak kontennya sama word captionnya dan beberapa editing dari mata. Kalau kita kan gaming, kita bikinnya benar-benar mau dibikin kayak karakter yang kita mainin kan. Iya. Ya itu gua semua. Thumbnail gua yang edit semua. Sama satu pertanyaan lagi. Kenapa lu kan bikin video podcast ya, proscast namanya Yes. kan? Pertanyaan gua nih, kenapa? Ini kan tamu nih atau lu lah, kan ada mic nih sini. Iya. Kenapa pakai mic lagi anjing? Jadi gini, Kenapa ada Vin. dua tuh mic Ini kita itu, ngomong anjing? ini kan Dynamite kan. Iya. Ini Dynamite. Mic. Kita ya, lagi ada lagi ada cooperation lah dari mikrofon yang kita pakai itu. Aha. Oh, ada kerjasama. Ya. Oke. Nah, karena itu Dynamite mic, kita kan nggak bisa maksa tamunya untuk kayak deketin mic terus ya. Ini kalau misalnya Iya. Dynamite, ini lu pegang kan enak kan kayak gini. Betul. Lu jauh dikit kan langsung. Langsung gak enak. Jadi suaranya kadang tuh agak jauh. Jadi ini mikrofon untuk ngebantu backup aja. backup aja. Iya. Soalnya agak aneh tuh gue tonton yang video lo ngobrol sama Bang Radit kayak ini udah ada mic nih, ini kamera nih, tiba-tiba dia pakai mic lagi. Ntar nih suara Jadi yang itu mana nih? terakhir dan trial and error untuk apa namanya gue nyoba pakai mic itu. Ternyata agak susah kalau Dynamite mic kalau Sama- konteks podcastnya itu bukan di meja proper tapi di Iya, kafe. oh iya mejanya agak sulit sih. Iya karena kan di kafe kita kalau nyantai atau semua, kalau ini kan kita pegang ya. Kita Vin, pegang ya. lebih enak, Kalau ini konsisten. Kita kasih tripod nih. Contoh kalau gua gini, lu nggak mungkin susah. ngelarang gua gitu. Nggak mungkin. Iya. Jadi lu nggak mencari alternatif mic yang kayak dipegang gini aja nih? Ini ide. Makanya kan gua Ide nanya ya? tadi. Oh lu nanya mau beli nih 5 juta lah lepas. Gua mahal gua. Jualan lu pokoknya juga. Iya, dan video-video yang selain itu kan yang sebelum-sebelumnya juga gue nontonin kan kayak ada yang audionya kacau anjing. Ya itu. Kenapa tuh? Gua kaget makanya. Jadi agak susah karena itu mikrofon harus deket banget. Gua kalau streaming pakai mic itu nggak ada masalah. Suaranya enak Betul, juga. karena kan lu duduknya di sini terus. Iya, kalau misalnya konteks kita punya podcast itu karena kafe dan kita mau nyantai, nggak bisa kalau misalnya pakai mic model gitu. Yang paling cocok kayak ini dipegang. Cuma ya bintang tamunya pegel aja. Iya, tapi lu pegel gak nih? Enggak. Nggak nyantai kan? Enggak, Soalnya nyantai ada banget. kemarin yang video yang opening, bang lu kagak capek megang mic 2,5 jam ya? Kita nggak ngerasa capek ya, Iya. karena ini enteng banget anjing. Enggak, enteng kok ini. Enteng ini. Wis, nuncaku, gokil, kasih skillmu. Eh, Gue ada sebenarnya ada beberapa ini lagi, cuman biar cepet aja kali ya, karena kan Dilan sibuk nih. bisa aja kamu yang kali ini abis ini mau kemana kali. Tuh, ini deh pertanyaan gue Lan. 50 tahun lagi Lan, lu lihat lu ngapain? Orang biasa 5-10 tahun, 50 tahun lagi. Kedeketan 50 tahun lagi. Lu lihat lu ngapain? Berarti 74 75. 74 ya, 3 tahun Lu lagi lagi. Berarti ngapain kan tuh? Cyberpunk 2077 ya. Kalau Iya. masih hidup Lu lagi ngapain? mungkin lagi nyari implan untuk memperkuat tangan gitu Oh, kan. udah ada ininya harusnya, ya harusnya. Iya kan kalau kita lihat iRobot itu memprediksikan tahun 2025 udah mulai ada robot kayak iRobot nih. Di Iya. Cina kan udah mulai ada tuh. Wah, Cina gila tuh. Gila banget mereka. Gue kesana kemarin gila banget. Nah kalau 2077 bisa jadi kan udah ada upgrade tubuh kayak Ya. ya makin enak doang, bukan buat jadi senjata ya. Menurut lu tahun segitu tuh 50 tahun lagi udah ada belum mobil yang terbang gitu? Kalau mobil terbang mungkin beberapa udah ada tapi nggak bisa dijadikan kendaraan utama ya karena runway-nya masih berantakan. Trafficnya sulit tuh Ya, situ. trafficnya diaturnya itu butuh waktu gitu. Macetnya tapi 50 sama- tahun sih mungkin. Macetnya sama drone ini delivery anjing. Tapi biasanya banyak ada trial and error juga kayak pertama kali bikin pesawat kan banyak pesawat yang jatuh Iya. karena belum siap. Pasti ini trial and errornya, makanya gue nggak mau jadi orang yang nyoba. Iya, ngapain Ya, anjing? trial and errornya adalah nabrak di lalu lintas udara. Berarti 50 tahun lagi lu lagi ngapain? Ya mungkin gue lagi di rumah jompo. Rumah jompo. Kalau udah jompo ya. Rumah jompo. Tapi ya. depan gue PC gaming yang keren sekali. Oh, keren banget pasti. Yang Atau kayak layarnya bisa like 360 deh. 50 tahun lagi ya. Misalnya kan gue udah bener-bener apa ya? Maksudnya ya udah kayak kerjanya udah cukup lah gitu. Gue nikmatin hasil yang gue grinding di muda kalau masih sehat. Insya Allah masih sehat ya gue mau main game VR. Oke, tapi sebelum 50 tahun lagi nih maksudnya menurut lu bakal pensiun di umur berapa? Oh, target Yang gue udah nggak, untuk wah gue nggak kerja lagi nih, udah financial freedom nih. Target lu berapa puluh tahun lagi nih?
target gue sebenarnya ya 35. 5 tahun lagi nih. 35. Pas umur lo 35. Iya 35. Oh 35 berarti 10 tahun lagi tuh. Wih gokil 10 tahun lagi. Boleh lah nanti gue mampir-mampir ya ke rumah ya. Kalau udah jadi belum jadi tuh rumah lu. Alhamdulillah udah ngebut. Udah ngebut. Kapan udah ganti jadi? Kontraktor. Rencana Agustus sebelum nikah rencananya. Agustus sebelum Tapi nikah. mungkin pasti begitu yang paling mantep sih kalau jadi ya jadi Tahun depan. kantor dulu. Oh jadi kantor dulu. Iya kantor udah pasti jadi kalau itu karena kita udah hampir kelar semua sih. Kalau udah jadi main lah kita. Coba ceritain gue satu pengalaman lu sama Eno Bening dah. Nih wajib nih. Timestamp Eno Bening yang selalu ada nih Eno Bening nih. Oh ngeliat Eno Bening dari kayak ya polos aja gitu waktu zaman dia di Layeria. Bukan sebelum Layeria yang channel Shopify CGI-nya. TV. Ya. Shopify TV. Ya kelihatan kayak layaknya konten kreator aja. Habis itu dia benci dengan banyak hal ya kan. Dengan apa yang terjadi di kefomoan konten kreator di saat itu kan. Ntar si Wendy chat kita selfie dulu lah. Sama Izam juga nih. Dia nanya sibuk nggak orang lagi syuting. Akhirnya dari situ gue lihat ya dia sempat jadi hipster dari banyak hal lah. Hipster, gitu. anjing. Ya maksudnya dia nggak suka lah dengan hal-hal yang terjadi di YouTube sampai akhirnya dia udah mulai nyantai masuk jadi YouTube ambassador dan sekarang ya sudah tenang ya. Nih, lu punya pengalaman sama dia nggak kayak wah tai nih. Ada beberapa pemahaman atau apa yang dia bahas itu Lu nggak setuju? ya ada yang nggak setuju tapi ada yang banyak kan mostly setuju juga. Apa sih. tuh yang lu nggak setuju? Di saat itu apa ya meme Facebook mungkin ya yang waktu dia dijadiin Jadiin meme. Mike Sozuki itu sama Doraemon mukanya no bening semua. Kenapa Tapi itu? maksudnya gue bukan nggak setuju kayak anjir lucu banget nih orang gue sampai ngurusin. Tapi udah kenal kan? Udah kenal. Lucu aja lucu gitu. aja. Bukan nggak setuju gimana gitu. Itu doang sih overall. Oh, nggak ada yang gimana-gimana ya? Nggak ada. Aduh nggak dapet lagi. Nggak dapet ya? Lu berarti belum sedekat itu mungkin sama Eno Bening. Soalnya kalau udah deket banget tuh pasti ada aja tuh pengalaman tai tuh. Pengalaman tai ya nggak ada sih. Nggak ada ya? Overall sama dia sih. Nggak ada pengalaman tai orang tainya sih. dia. Iya dia tai. Nyebelin banget. Ngomongin tuh, meme tuh. Facebook doang anjing. Aduh suka ribut sama bocil tuh Eno Bening. Iya, yang pas ribut sama bocil Facebook aja sih dia sampai disebut Nabi Meme dia. Iya Nabi Meme. Iya, Nabi Meme. Bapak meme Indonesia anjing. Hati-hati kau bikin meme, lihat literasinya, Oh iya, muka literasi dia habis meme, itu. literasi Muka meme, dia jadi anjing. Mike Kowalski itu loh. Mike Yang Monster Kowalski. Inc. Iya yang hijau tuh. Sampai Lucu sekarang kalau dicari ada. ada. Lucu Official banget. lagi kocak. Kayak tuh lihat tuh muka lu tuh di situ tuh. Aduh. dari awal pokoknya dari situ udah gue siapin. Apa sih ini? Oh si Facoy gitu. Gue sebenarnya pengen nanya soal last war, cuman kayaknya nggak perlu lah ya, lu kayak udah sering lah ngobrolin last war itu. Ini pasti banyak sih. Udah banyak ya. kemarin Dan tadi juga nggak gue minta, lu udah nyebutin sendiri tuh. Coba lu kalau ke WC ngapain Lan? Main Last War. Tahu gak sih video editan yang sampai makin lama last war tuh makin jelek, suaranya makin kagak jelas, lu ngomong apa bangsat? Yang diedit, yang jadi videonya tuh kayak chatan WhatsApp, yang voice note itu anjing. Wah. Iya, Tapi itu. itu gue makasih sama dia. Itu yang bikin viral. Iya. Lu dapat ini lagi kerja sama lagi sama si last war Iya itu. lanjut akhirnya. Anjing. Jadi thank you ya. Sampai sore kayak Donald Bebek anjing. Iya. Last war. Wah. Apalagi? Oh ini satu lagi. Lu ada pertanyaan nggak buat gue? Oh iya. Boleh. 60 tahun dari sekarang. 60 tahun dari Ngapain, sekarang. Bin? Gue umur Iya. berapa bentar? Sekarang 28, 68. Berarti gue umur 88 ya. Iya. Kalau masih hidup kayak gue udah nggak hidup deh. 88 kelamaan deh anjing. Gue udah nggak ada sih. Udah itu doang. Iya kayak udah nggak ada lah gue. Capek anjing lama-lama ngapain sih? Hidup lama-lama ngapain bang? Oh tapi kalau gue ada di umur 88 nih. Yang gue lagi lakukan tuh adalah gue kumpulin orang nih rame nih. Terus habis itu gue cerita zaman gue dulu. Nah, gue bisa gitu tuh. Soalnya kalau sekarang kita ngomong zaman dulu nih, bentar umur lu berapa? Oh Baru 20-an, iya. baru 30-an. Nah kalau ntar kita udah 88 nih, Udah bisa tuh gitu. zaman gue dulu. Ini bisa gitu tuh. Keren. Simple aja gue. Zaman gua 5 tahun lalu. Kalau sekarang masih gitu. Ya itu mah apaan kecil 5 tahun lalu. Zaman gua dulu. Umur berapa 10 tahun. lu? Tapi lu percaya maksudnya kayak di umur kita tua nanti VR udah semakin oke gitu. Kayak VR kayak udah jadi kayak kacamata aja deh. Yang kayak gini nih kacamata iya, kayak tapi gini. maksudnya nggak berat. kayak Ready Player One or something kayak Oh belum, Shangri-La Frontier masih gitu. jauh lah. Masih Mungkin jauh ya 200 tahun lagi kali itu. Oh gitu ya? Mungkin. Enggak, tapi mungkin yang memang benar-benar
udah sangat real lah gitu loh dari Sangat segi. real, iya. Kayak kacamata kayak gini pasti udah kayak jadi apa ya? Kayak bisa ngecek cuaca segala macam. Iya, Kayak maybe HP yang HP dipakai. tapi udah bisa di kacamata ya. Harusnya ya. Karena sekarang kacamata kamera udah biasa banget gitu, udah banyak kan yang Meta bikin. Bener. Yang Meta ya kalau nggak salah. Ya, Meta. Ray-Ban bukan sih? Yang Meta, iya. Ray-Ban sama Meta ya. Nah ini ada satu lagi nih di ending nih untuk closing. Closing Gua ending akan ya. menunjukkan lu sesuatu nih Lan. Udah kamera tetap di situ aja. Nih chat Steam lu nih Lan. ACC Vin ini Dilan kapan-kapan mabar 21 Februari 2016. Anjing goblok. Nih gimana Lan? Awal kita ketemu gimana Lan? Anjing. Nah itu buat menutup tuh. Kok bisa dapet? Gue aja lupa bangsat. Oh ya gue udah siapin Lan buat Gue lu baru doang setahun nih. nge-YouTube nih. Oh iya baru setahun nge-YouTube. Berarti gue temen awal lu nih. Jadi Temen lu awal-awal nih. Dulu lu pernah ngasih tahu lu punya Steam ID di Instagram. Anjing lupa gue. Ya, Gua gue nggak tahu tuh. Kalau nggak gue nggak tahu dong ID Steam lu. Iya. Terus? Ya gue Add. jadi pengen jadi temen aja ceritanya Ih gitu. gokil. Gue ngeliat ada satu game yang lu Gue main main. Dota waktu itu. Dota. Zaman dulu. Gue gak main, jadi gue berarti so asik aja. Pengen ngajak Oh mabar, gitu. tapi gue gak ngerti Dota. Enggak, awal kita ketemu dari mana Lan? Awal ketemu ya gue tahu lu dari yang cari kitab suci gitu kan. Anjing. Iya. Ya kan, di saat vibes lu itu ya ketemu. Ketemu. YouTube year end 2015 sebelum ketemu Rando, orang yang pertama gue sapa lu sama Rendra Santoso. Oh iya, yang jadi Iya. guru. Mm-mm. Anjing udah lama banget tuh acara di Di FX Sudirman lantai 3. Oh iya betul. Iya, gue naik motor ke sana umur 16 pakai tahun. jaket tuh, pakai jaket. Anjing, Iya, gue inget banget. keringetan. Enggak, gue pakai jersey. Jersey apa? Jersey e-sport. Video masih ada kan? Masih ada video ntar lu buka lagi Iya, aja. Gue iya. pakai kamera Xiaomi Yi. Kalau di low Ingat light. gue lu pakai action cam gitu anjing. Iya, panjang banget kan tongsisnya. Iya anjing. Lebih panjang dari ini. Betul. Nah, terus Lu, itu lu berarti yang lu kenal saat itu siapa Lan? Miao Auk. Yang udah kenal kan berarti. Kalau sama gue berarti belum kenal. Oh, Ketemu kalau doang. kenal semuanya kenal. Enggak kenal yang Mereka emang. gak kenal gue. Iya, itu tahu namanya. Iya, yang tahu. emang lu udah dia juga kenal nih sama lu. Oh, Miao Auk sama Yoshiogo di saat itu. Si Regi. Kalau misal Koregi mungkin gak manggil, gue pulang. Karena gue udah bingung mau ngapain, gak ada yang gue kenal. Oh, lu nggak Kayak- ada, lu datang sendiri nggak kenal siapa-siapa maksudnya? Iya. Nggak ada temen. Kan abis itu pas di pagi Regi, gue langsung kayak berasa punya temen Wis, gitu loh. gokil. Ya maksudnya jadi nggak diem doang gitu. Waktu itu bikin video sama gue juga kan yang kayak lu nyapa gitu. Ya lo guys, Kevin Anggara. Oh. Terus lunya kayak awkward gitu. Oh nggak gue suruh beli rokok waktu itu? Enggak. Nggak ya? Gue nggak ngerokok goblok. Oh itu awal ketemunya. Ya lu pakai kacamata belum asik gitu. Belum asik. Iya habis tahun itu gue asik. Iya. Iya. Abis ketemu gua kan? Iya habis ketemu lu gue liat video. Jelek banget nih. iya. Ternyata gue kira mata gue kan gue Emang lasik. jelek. Kok masih jelek. Emang ternyata action cam-nya salah. Xiaomi bangsat. Yi bos. Ternyata Xiaomi belum Yi. difokusin, masih minus. Jadi dulu Xiaomi Yi itu ada Enggak, auto itu. enggak. Jadi dia itu saya kayak mata manusia. Kalau kayak 1-2 itu misalnya lu beli Xiaomi Yi, kadang dapat lensa yang memang dia kalau ini kamera fix ada manual fokusnya kan. Jadi dia lensa di dalamnya itu keputer. Karena gua kekocok, gua kan naik motor kan. Oh iya, Jadi lensa dalamnya keputar, jadi ngeblur. Nah, lu harus ke Jakarta Notebook, inget gak lu dulu? Tahu, Jakarta Di Notebook Central .com tuh, Park. anjing. Iya, itu murah banget, gue beli di situ. Semua barang banyak murah. Kasih ke dia, dibongkar, diputerin dikit lensanya. Ya, anjing harus dibenerin dulu. Iya, itu story-nya. Gue nungguin 2 jam anjing antrinya. Gue ngapain ya? Udah nggak di saat itu gue belum ngerokok ya kan. Jadi gue kayak Lu ngerokok sekarang? IQOS doang sih. Oh, iya. Ya maksudnya gue belum ada mainan untuk di Iya. outdoor gitu kayak gue main Pokemon gue anjing, terus baterai gue habis itu gue stres nungguin ya. Betul. Ya di saat itu. Nih dari tadi kita ngobrol kan ada nggak yang ini kayak nggak usah dimasukin deh. Gak ada sih. Nggak ada. Pas lu kencing nih, lu tadi ngomong nggak di dalam? Enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Ya Kencing berarti lu kencing doang tuh. kencing doang. Lah gua ngomong backgroundnya lu kencing tuh. Itu aja gua cut lah ya. Ya udah. Kayak nggak penting kan nggak ada yang ngomong kan? Nggak ada. Nggak ada yang ngomong tunggu Nggak ada Dilannya juga. balik kalau Iya, kayak gitu nggak mah. ada juga. Iya, closingnya adalah awal kita ketemu tuh. Iya. Iya, lu kalau ada pesan-pesan yang pengen lu sampaikan lagi boleh dah. Kita mau syuting lagi mau nggak Lan? Masih ada waktu nih. Syuting apa? Hah? Surprise. Anjing Surprise. ada lagi goblok. Ada lagi. Gua Tapi sih- kalau nggak bisa nggak apa-apa Lan. Apa kita perlu hubungin manajer lu dulu nih? Iya nih, nanti gue coba lihat deh. Kan ini kalau Iya, jadwal lu kan collab kan padat biasanya 1 kali kan, kalau 2 kali Iya. biasanya ada rate-nya. Ya makanya kan kagak enak gue nih.
Dilan Pros. Seru sih. Iya. Maksudnya kan terakhir kita kontekan lagi kapan ya Vin ya? Oh Terakhir anjing lu janjian ketemu ini. Raffi. Terus habis itu Iya, lu di Motion Anime. undang gua podcast dong. Ya kan? Dari situ ngobrol lagi ya. Sebelum itu udah lama kan kita gak ngobrol ya. Lupa gue. Kan lu udah kaya Lan. Kok gitu sih? Hah? Ya segan lah. Ngaruhnya apa anjing? Gue kayak, aduh Dilan masih inget gue gak ya? Kayak, aduh enggak lah, gue siapa lah gue Itu lah. ambil bragging yang tahun 2018 banget anjing. 2018 mana ada? Ada yang mau nanya sama Dilan? Gak ada. Teman-teman ada yang mau nanya sama Dilan? Gak ada. Gak ada tuh di Gak ada. belakang, Oke siap. Terima kasih Dilan sudah datang Thank jauh-jauh. you, seru. Seru ya? Seru. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman karena gue harus pergi nih. Gak masalahnya gini dari tadi yang kita tanyakan juga gak ada yang di list lu bikin Agak itu. ada anjing. Goblok. Ada ya, dikit banget ya. Ada sih, beberapa lah. ada Iya, sih. cuma ya dikit lah. Iya. Banyak yang di luar, ya udahlah, gitu aja lah. Ayo kan, nungguin kan. Udah gak ada apa-apa ya, gue udah cut aja. Kelar. Cut aja. Jadi Vin kemarin